Baik, terima kasih Pak Arief. Selamat siang teman-teman K3 se-Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon izin hari ini saya akan share tentang SMK 3 khususnya di rumah sakit ya. Karena memang background saya bekerja hampir lebih dari 20 tahun di bidang rumah sakit. Boleh saya share screen Pak Arief ya? Betul sekali teman-teman. Hari ini memang kebetulan masih bertepatan ya dengan bulan K3 ya dari Januari Februari ya. Meskipun ini minggu terakhir. Jadi saya ingin share tentang SMK 3 khususnya di rumah sakit. Baik, kenapa sih kita bicara di rumah sakit ya? Karena rumah sakit merupakan tempat kerja yang juga memiliki risiko tinggi ya. Jadi bukan hanya bidang konstruksi atau bidang pertambangan ya. Bidang kesehatan juga tempat yang memiliki risiko tinggi ya. Baik terhadap sumber daya manusia di rumah sakit, terhadap pasien, terhadap pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan ya. Jangan salah ya, lingkungan rumah sakit bisa terancam ya kalau tata kelola penanganan limbah rumah sakitnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi. Kemudian dalam pengelolaan dan pengendalian risiko ya di poin B ini ya juga harus dibuat dalam keadaan rumah tercipta kondisi yang sehat, ya, aman, ya, aman untuk lingkungannya, kemudian selamat, ya, jadi lingkungan juga harus selamat dan nyaman, ya. Jadi hal ini penting karena nggak mungkin pasien-pasien atau pengunjung bisa lebih baik kondisinya kalau keadaan itu tidak nyaman seperti itu. Nah, ini dasar regulasinya, ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian tentang ketenagakerjaan, ya. Kemudian perlindungan lingkungan, terus yang terbaru untuk Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2023 ya tentang kesehatan, kemudian tentang eh, Cipta Kerja, kemudian PP-nya PP 28 turunan dari Undang-Undang 17, kemudian kita nanti fokusnya di Permenkes 66 2016 dan juga ada hubungannya dengan nanti Permenkes 1596 tentang standar akreditasi yang terbaru teman-teman di 2024 ya, yang mulai berlaku. Kemudian juga ada keputusan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang pedoman survei yang terbaru dan instrumen ya. Ini ada hubungannya karena nanti instrumen penilaian ini kita memakai dari SK Dirjen ini ya. Kalau dulu kita memakai yang dibuat oleh lembaga akreditasi ya. Sekarang semua lembaga sama mengacunya ke instrumen yang dibuat oleh Kemenkes seperti itu. Nah, di Undang-Undang 17 ini di pasal 98 itu dijelaskan bahwa tanggung jawab untuk keselamatan kesehatan kerja itu ada di pemerintah pusat, ya di daerah, pemberi kerja. Nah, tempat kita bekerja, ya, pengurus, ya, kita termasuk nih sebagai orang K3 pengurus, kemudian pengelola, ya, yang mengelola tempat kerja, ya. Mereka harus bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya kesehatan kerja yang terintegrasi ya dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi sekarang sudah sistemnya kalau di rumah sakit itu sudah online, kemudian sudah memakai rekam medis digital lagi, udah paperless ya, udah nggak bawa-bawa kertas. Artinya tiap unit itu sudah pakai tablet atau laptop untuk masukin data dan bisa ditarik data secara digital. Dan ini sudah terintegrasi termasuk untuk K3-nya juga. Eh, Tidak lepas juga hal ini berhubungan dengan PP 50 ya tahun 2012 ya tentang SMK 3 ya. Di sini dikatakan bahwa ini perlu adanya pengukuran itu audit ya di PP 50 tahun 2012 ya. Jadi ada kriteria ditetapkan dan diterapkan di SMK 3 di semua perusahaan artinya berlaku secara nasional ya. Kenapa audit SMK 3 ini penting? Karena memberikan gambaran ya, gambaran yang jelas dan lengkap mengenai mutu pelaksanaan K3 di perusahaan ya. Jadi sesuai nih ya. Termasuk juga kita harus melihat regulasi yang berlaku ya. Kalau di rumah sakit tuh cepet banget ya, hampir 2 tahun sekali atau per 3 tahun pasti ada yang terbaru, harus update dan memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada agar lebih efektif ya. Nah, di PP ini juga di PP 50 ya di pasal 4 ya,
itu ada klausul yang di ayat 2 menyatakan bahwa instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 ya sebagai yang dimaksud sesuai dengan ketentuan. Jadinya ya oleh karena klausul ini maka pihak Kementerian Kesehatan itu membuat aturan turunannya. Nah, tadi dibahas di dalam Permenkes 66 tahun 2016 ya turun. Ini kan dibuat di PP 50 ini tahun 2012 ya. Kemudian 4 tahun kemudian keluarlah yang Permenkes 66 ya. Seperti itu. Nah, ini dikeluarnya 4 tahun setelah PP 50 tahun 2012. Ini khusus memang kita membahas tentang rumah sakit. Jadi agak-agak unik ya rumah sakit dengan organisasi yang lainnya seperti itu. Makanya dibuat aturan tersendiri. Kita mengacu ke sini. Kenapa kita bicara di sini? Karena rumah sakit ya secara keseluruhan kita harus melakukan pengendalian risiko. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita melakukan pengendalian risiko. Ya, jadi kita harus menciptakan lingkungan yang sehat, ya lingkungan yang selamat, lingkungan yang aman, nyaman bagi SDM rumah sakit ya. Ini SDM nih banyak pihak di sini ya. Ada karyawan ya, ada dokter ya. Kemudian ada pun vendor ataupun tenan di situ kan. Nah, ini banyak. Jadi banyak yang di lingkungan rumah sakit. Kemudian ada pasien pastinya karena kita memang menangani yang nomor satu pasien. Kemudian pasien biasanya kan kalau di Indonesia ada pendamping ya, pendamping pasien. Nah, itu bagian kita juga. Gimana pendamping harus aman. Kemudian ada pengunjung, ya. Pengunjung ini baik untuk mengunjungi kepada pasien ataupun mereka datang ke suatu tempat. Biasanya kan ada tempat makan juga ataupun di situ tempat-tempat yang dilengkapi. Mungkin ada tempat olahraga atau gym seperti itu. Nah, ini lingkungan. Ini lingkungan rumah sakit harus tertata dengan baik sesuai dengan aturannya. Karena kita tahu namanya rumah sakit itu pasti kita menangani orang yang butuh kesembuhan dan itu banyak masalah kesehatan di sana yang harus kita kelola seperti itu. Jadi lingkungannya harus tertata baik. Nah, di dalam kategori rumah sakit ini wajib ya. Jadi berdasarkan Permenkes ini rumah sakit wajib menyelenggarakan K3 rumah sakit. Ya, jadi udah nggak ada lagi kamusnya nggak perlu nggak bisa ya. Minimal satu atau ada organisasi yang mengelola. Jadi nggak bisa lagi dia mengelak ya. Nah, ini kemudian penyelenggaraannya harus meliputi pertama dia membentuk dan mengembangkan SMK 3 rumah sakit. Kemudian mereka juga harus menerapkan standar. Jadi ada standar-standar kategori rumah sakit ya. Mungkin agak berbeda, mungkin kalau standar di industri konstruksi, ya kita juga ada pembangunan rumah sakit misalnya renovasi itu ada model sendiri seperti itu. Risikonya ada, tapi risiko kita rumah sakit disesuaikan dengan ancaman yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, kita bahas detail di bab selanjutnya. Nah, kemudian di bab kedua tentang sistem manajemen ya, sistem manajemen SMK 3 di rumah sakit ya. Itu terbagi pertama adalah penerapan kebijakan ya. Dasar hukumnya di sini nih. Ada kebijakan K3 rumah sakit. Jadi rumah sakit itu harus membuat kebijakan ya. Apakah bisa berbeda? Mungkin di beberapa hal ada yang berbeda karena tiap rumah sakit walaupun sama-sama rumah sakit, mungkin rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya berbeda tantangannya, berbeda pelayanan dan pasti berbeda juga eh, unggulannya ya. Ada rumah sakit unggulannya tentang jantung, ada unggulannya tentang ibu dan anak, unggulannya untuk geriatri atau usia lanjut. Tentu saja penanganannya itu disesuaikan dengan lingkungan di rumah sakit ya, kebijakannya. Kemudian adanya perencanaan ya. Perencanaan di sini nanti yang harus disahkan oleh pimpinan rumah sakit. Kemudian pelaksanaan. Jadi setelah direncanakan ya harus dilaksanakan ya. Ini kita sebagai K3 melaksanakan perencanaan ini. Kemudian dipantau ya, dievaluasi. Setiap kegiatan dievaluasi, dimonef, kemudian kita perbaiki untuk berikutnya untuk diperbaiki. Kemudian peninjauan dan peningkatan. Nah, kalau sudah ini kita tinjau nih, misalnya, oh ternyata tantangan sudah berbeda lagi ya. Kemudian ada aturan baru lagi, artinya kita sesuaikan lagi nih untuk meningkatkan kinerja ya, kinerja rumah sakit. Karena ke depan standar makin tinggi ya, kita tahu standar dari BPJS ya, dia banyak regulasi yang kita ikuti. Kalau nggak ikut BPJS, artinya kita nggak ada pasien seperti itu ya. Selain standar yang ditetapkan oleh dari pihak kementerian.
Nah, untuk penetapannya itu berupa tujuan ya. Nanti ada program. Jadi program-program yang dibuat oleh pihak dari K3 rumah sakit. Kemudian kita nanti bicara tentang organisasi. Gimana sih organisasi K3 rumah sakit seperti apa? Kemudian penetapan dukungan ya. Jadi nonsen suatu unit kerja kalau nggak didukung, yang pastinya dana ya. Apapun dana, dananya ada nggak ya? Ada orangnya, tapi kalau dana yang nggak ada, nggak kita minta beli apa nggak dikasih, kita beli minta sign it nggak dikasih ya susah ya kita sedang penjelasan harus seperti itu ya. Kemudian harus ada sarananya, ada nggak sarana prasarana di sana ya, APD-nya ada nggak ya, kemudian lingkungan seperti apa nih ya. Nah ini harus kita lihat juga. Jadi ada pendanaan dan ada sarana dari prasarananya. Nah, untuk perencanaan itu dibuat ya berdasarkan manajemen risiko ya. Nanti tentu saja teman-teman yang sudah ikut pelatihan K3 umum atau K3 rumah sakit pasti dapat materi tentang manajemen risiko ya. Kita membuat manajemen risiko, ada IRDC ya. Kalau di rumah sakit khususnya dia ada risk register namanya. Jadi unit-unit mana yang berisiko tinggi karena banyak kan misalnya ada unit rawat jalan, rawat inap, ada IGD, ada cuci darah atau HD, ada kamar operasi yang mungkin letaknya lantai-lantai berbeda-beda. Ini tantangan pun berbeda, ancamannya pun berbeda seperti itu. Kan. Dan ini diikuti dengan peraturannya. Dan kemudian perencanaannya ditetapkan oleh kepala rumah sakit ataupun direktur ya, apapun namanya, bukan yang ditetapkan. Jadi semua kebijakan ini harus ditetapkan. Jadi harus sepengetahuan direktur karena ya mereka adalah direktur atau pimpinan adalah kepala tertinggi penanggung jawab di rumah sakit. Kemudian disusun nih, perencanaan disusun berdasarkan tingkat faktor risiko tadi saya katakan. Jadi risiko misal di unit MFK ya tentang em, letaknya, tentang genset, kemudian tentang apa risiko lift ya, mungkin nggak lift bisa terjadi masalah atau trouble ya, itu bagian dari K3 juga ya. Kemudian dibuat secara berkala nih ya perencanaannya ya, setahun sekali ditinjau ya. Kemudian kalau ada perubahan untuk sarana prasarananya ya disesuaikan kembali ya. Mungkin tahun sekarang tidak ada ruangan baru, ternyata di akhir tahun ada pembangunan unit baru, misalnya tambah unit misalnya SWL seperti itu, ya ditambah lagi. Artinya kita buat lagi unit risikonya. Apa tuh risiko-risikonya ya? Kita bekerja sama dengan unit pelayanannya. Nah, untuk pelaksanaan rencana ketiga, kita harus memikirkan adalah tentang manajemen risiko. Ya, jadi ini sama nih. Kalau kita udah pernah belajar di DC, ya, kita bisa buat di sini. Kemudian kita harus buat juga tentang keselamatan dan keamanan. Ya, gimana harus selamat dan tetap harus aman. Ya, baik kalau lingkungan kita misalnya dekat dengan jalan raya, misalnya sering terjadi tawuran. Nah, kemudian dekat dengan objek-objek yang public area, misalnya dengan stadion seperti itu. Mungkin saja kan ada pertandingan sepak bola, ada konser musik, terjadi huru-hara, tiba-tiba kunjungan pasien meludak, ya, sedangkan IGD kita hanya mungkin 5 bed seperti itu. Kita harus membuat seperti itu, ya. Kemudian pengelolaan B3. Nah, ini sangat-sangat concern banget nih ya dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ini ada aplikasi dan ini ada pelatihan khusus ya gimana kita harus mengelola limbah yang dihasilkan baik limbah cair, limbah padat ataupun sampah organik ataupun sampah domestik ya. Nah, ini harus dikelola ya. Dan ini perlu orang yang kompeten di sini ya. Jadi kalau mungkin hanya ahli Kadgeum harus belajar lagi tentang B3 dia ya, tentang CASLING seperti itu. Kemudian pencegahan dan pengendalian kebakaran ya. Kita tahu kebakaran adalah satu ancaman juga yang harus kita kendalikan ya. Di mana dibutuhkan penataan kemudian penghitungan risiko dengan namanya fire safety risk assessment seperti itu. Kemudian pengelolaan sarana, prasarana, dan aspek keselamatan kesehatan kerja ya. Ini perlu juga nih ya tentang sarananya, lingkungan yang berbahaya, misal dia bekerja di ketinggian, kemudian bekerja di area yang berbahaya seperti di ruang genset, di ruang panel ya. Kemudian pengelolaan alat medis ya. Ini biasa bekerja sama dengan pihak elektromedis ya. Elektromedis bekerja sama ya. Karena rumah sakit pasti banyak alat elektromedis yang harus dikelola. Jangan lupa perlunya ada preventive maintenance di sini, ya.
Kemudian adanya kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat ya. Nah, ini yang tahu kondisi darurat adalah pihak dari teman-teman semua nih ya. Misalnya dia pihak rumah sakitnya dekat dengan eh, kali atau sungai yang mungkin bisa banjir. Nah, sekarang musim hujan ya. Nah, ini perlu waspadai. Ada nggak ancaman banjir untuk tempat di rumah sakit tempat kita bekerja? Kalau itu ada ancaman, kita harus mengendalikan. Bukannya kebakaran, banjir pun bisa ancaman ya. Bila rumah sakit kebanjiran, apa yang kita lakukan? Nah, itu perlu antisipasi tentang kondisi darurat ataupun tentang gempa bumi. Ada nggak pelatihan-pelatihan seperti itu? Ya. Kemudian pemantauan evaluasi. Jadi pemantauannya evaluasi dilakukan oleh sumber daya manusia yang ditugaskan. Artinya orang bekerja itu ada SK-nya, ya. Walaupun mereka ahli K3 umum, ahli K3 rumah sakit, tapi kalau nggak ada penugasan, nggak ada SK dari kepala atau direktur ya nggak punya kewenangan. Sama seperti calon ahli K3 umum kan harus punya SKP, kan? Harus punya lisensi yang dimiliki ya, seperti itu. Jadi mereka punya kewenangan ya di tempat dia bekerja, ya seperti itu. Kemudian pemantauan evaluasinya ya dilakukan berupa pemeriksaan, misalnya ada pemeriksaan APAR per bulan kah ya, per 3 bulan kah, seperti itu ya. Kalau diregulasikan per 6 bulan ya. Kemudian pengujian, misalnya uji, ada uji riksa tentang lift, uji riksa tentang listrik, uji riksa tentang penyalur petir, ya, tentang boiler, tentang bejana tekan, seperti itu. Kemudian ada pengukuran-pengukuran ya, ini pengukuran tentangnya kebisingan, pengukuran tentang air bersih, air minum seperti itu ya. Dan diadakan audit internal ya. Jadi kita bisa melakukan audit internal untuk SMK 3 di rumah sakit ya. Nah, bila rumah sakit nggak memiliki SDM ya di bidang kategori rumah sakit ya, dimungkinkan melakukan pemantauan evaluasi dengan menggunakan jasa pihak lain ya. Ini mungkin di 2016 ya masih bisa ya seperti ini ya. Tapi sekarang udah 2025 ya, udah lebih dari berapa tahun itu. Ya artinya harusnya bisa ada lebih lengkap SDM K3 Mas kan banyak ya. Seperti itu. Artinya mungkin nanti ada persyaratannya orang yang bisa menduduki posisi seperti ini ya teman-teman. Artinya ini kita memenuhi standar-standar di sini nih. Ya jadi emang eh, yang bisa sebagai SDM di bidang K3 rumah sakit ya. Ya sangat mungkin teman-teman nanti ya tadi saya lihat ada dari Maluku ya dari Aceh apakah mereka sudah memiliki kompetensi di sini ya. Seperti itu. Kemudian di bagian ini tentang peninjauan dan peningkatan kinerja nih. Jadi peningkatan kinerja rumah sakit ya dengan penerapan SMA 3 rumah sakit, kemudian peninjauan berupa penetapan kebijakan, perencanaan, evaluasi, kemudian digunakan melakukan perbaikan. Ini kita selalu improvement perbaikan dan adanya indikator kinerja nih. Jadi kita lihat indikator kinerja tiap tahun ya seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya kita bicara tentang keselamatan kesehatan kerja ya standarnya. Nah standar. Nah standar kategori rumah sakit itu ada pertama ya, ada dari poin A sampai dengan poin H. Itu adanya manajemen risiko ya. Kita harus banyak belajar tentang manajemen risiko dan keselamatan keamanan di rumah sakit, pelayanan kesehatan kerja ya, ini tentang MCU berkala, MCU awal kerja, MCU khusus, MCU setelah bekerja ya, termasuk pemberian vaksinasi ataupun imunisasi ya. Di rumah sakit itu wajib ya. Mungkin di bidang lain wajib, saya kurang paham ya, tapi di rumah sakit wajib ada ya. Selain MCU ya, MCU juga dia harus plus ada vaksinasi ya, vaksinasi atau imunisasi ya, imunisasi. Nah, teman-teman K3 lah yang membuat ini dan mengajukan ke pihak pimpinan ya, bekerja sama dengan pihak HRD atau HR seperti itu. Jadi tapi ujung tombaknya dari K3 nih yang membuat tentang MCU ya. Kemudian pengelolaan B3 dari aspek K3. Jadi pengelolaan secara baik harus kita pantau. Kemudian penjagaan pengendalian kebakaran ya. Pengelolaan sarana prasarana dari aspek K3 ya. Jadi setiap ada kegiatan renovasi yang harus dikelola dipantau. Termasuk juga pengadaan alat-alat medis ya. Kita lihat dari alat medisnya itu karena berisiko sekali. Ya misalnya tentang penggunaan alat radiologi, UPS-nya dimonitor karena UPS itu rentan jadi kebakaran ya. Pernah beberapa kali kasus, kemudian di unit-unit yang berisiko, misal di unit
eh, apa tuh di bagian dapur, pengelolaan masak, seperti dia menggunakan kompor ya, dan juga tadi kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat ataupun bencana. Nah, untuk manajemen risiko nih, dia harus meminimalkan risiko. Nih contohnya yang dilihat adalah untuk SDM di rumah sakit, ya, kemudian pasiennya, ya. Jadi kita harus minimalkan risiko dan mengurangi efek buruk ya terhadap ya empat faktor ini ya SDM, pasien, pendamping pasien dan pengunjung, ya. Kemudian untuk keselamatan keamanan juga ya kita mencegah terjadi kecelakaan dan cedera. Apa mungkin terjadi kecelakaan kerja di pihak rumah sakit? Mungkin. Contoh yang paling sering adalah misalnya tertusuk jarum, ya. Meskipun itu kalau di rumah sakit bagiannya itu ke PPI ya, pencegahan pengendalian infeksi, tapi bisa bekerja sama karena itu bagian artinya ada terjadi kecelakaan kerja, ya, ataupun kecelakaan suatu tindakan ya, tindakan operasi yang tidak aman ya, artinya tidak pakai APD ya, mungkin karena alasan tertentu, misalnya dia nggak pakai masker, ternyata terkena cipratan darah pasien seperti itu ya. Setelah dilihat ternyata darahnya misalnya penyakit yang menular. Nah itu kan artinya ada kecelakaan kerja di sana. Nah, itu pengendalian seperti apa? Kemudian merupakan kondisi yang aman ya untuk sumber daya di rumah sakit ya, pasien, pendamping pasien dan pengunjung ya. Khusus pasien nih untuk rumah sakit agak unik ya, dia sudah ada unit khusus yang menangani itu di PMKP ya, eh, penanganan ya keselamatan pasien. Jadi kalau bicara pasien itu ada unit khusus ya. Meskipun kalau di K3 umum maupun ini termasuk kita juga ya, artinya kita juga membahas ya. Tapi kalau di rumah sakit ada unit khusus ya di PMKP. Jadi agak sedikit berkurang ya. Kemudian keselamatan keamanan di rumah sakit ya. Ini yang dimaksud adalah pertama kita harus melakukan identifikasi nih risiko. Memang ada yang daerah nggak aman di rumah sakit? Ada. Contohnya apa? Misalnya di bagian kasir, orang sering terjadi baku hantam, mungkin penjelasan yang nggak clear. Apalagi contoh di unit yang berisiko di bagian farmasi, misalnya antrian obat yang lama seperti itu, kan berjam-jam karena nunggu pasien udah lelah mau pulang susah karena rumah jauh dan dia harus menunggu sedang obatnya lagi diolah kan banyak seperti itu. Itu tempat-tempat yang berisiko. Yang termasuk juga daerah misalnya kamar bayi ya. Itu daerah berisiko, artinya perlu dilindungi. Seperti itu daerah yang harus diamankan. Nah, kita harus membuat nih peta-peta area risiko ya. Baik risiko klinis maupun risiko non klinis ya. Itu contoh tadi ataupun misalnya di bagian genset. Di sana pasti kan ada risiko kebakaran. Nah, itu ada risikonya ya. Kemudian bagian apa lagi infeksius tentang di bagian TPS. Nah, risiko juga. Nah, kita lakukan upaya-upaya pengendaliannya ya. Nah, ini bagian tentang keselamatan dan keamanan ya. Termasuk tadi masalah kekerasan di tempat kerja ya, kekerasan dari pihak luar maupun dari sesama karyawan seperti itu. Ini bagian dari K3 juga. Nah, kemudian tentang pelayanan kesehatan kerja ya. Untuk pelayanan kesehatan kerja dilakukan secara komprehensif nih. Kita lakukan secara kegiatan berupa promotif di sini, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Kemudian kita harus memenuhi gizi kerja ya. Ada beberapa unit kerja yang mendapat gizi tambahan seperti itu sesuai dengan regulasinya ataupun misalnya staf yang berdinas malam hari dapat gizi tambahan sesuai dengan regulasi Kemenaker ya. Kebugaran ya, silakan mungkin teman-teman bisa mengadakan kebugaran, mungkin diadakan olahraga bersama atau senam pagi atau ada gym bersama seperti silakan. Dan perlu juga jangan lupa ada pembinaan mental dan rohani ya. Oleh karena itu biasa di rumah sakit tuh ada tempat-tempat ibadah yang memang dipersiapkan, mungkin yang muslim ada masjidnya, kemudian diadakan sholat berjamaah di sana. Mungkin pihak yang Nasrani mengadakan kebaktian bersama sehingga mereka terkelola dengan baik ya untuk segi rohaninya. Jadi silakan nanti pihak K3 bersama dengan pihak HRI kita buat seperti ini ya. Karena ini bagian juga pengendalian tentang pembinaan mental dan rohaninya. Nah, untuk yang bersifat preventif ya, tadi dikatakan adanya imunisasi ya. Ini sudah ditegaskan di dalam uh, ini Permenkes nama ini juga di dalam standar akreditasi yang terbaru. Jadi rumah sakit itu wajib ya diminta untuk imunisasi. Silakan entah misalnya vaksin flu ataupun hepatitis ya.
Nanti silakan dia K3 yang merumuskan ya. Nggak mungkin juga semuanya diberikan vaksin yang sama ya. Kalau hanya back office mungkin bukan hepatitis, mungkin vaksin flu. Tapi kalau memang dia bekerja di IGD, unit HD, cuci darah, kamar operasi ya mungkin vaksin hepatitis ya karena bersifat menular dan kemungkinan terpercik darah pasien lebih besar ya. Nah, silakan dirumuskan ya oleh pihak dari K3-nya. Kemudian proses kesehatan ya, kemarin surveillance ya, kita monitor tentang lingkungan juga nih. Banyak lingkungan rumah sakit ya, perlu misalnya ada fogging ya, tentang ini sekarang musim hujan, kemudian risiko demam berdarah seperti itu ya. Kemudian juga surveillance medik di sini ya. Kemudian ada imunisasi, tadi kata imunisasi dijelaskan di sini untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan ya. Silakan nanti dirumuskan oleh SDM rumah sakitnya. Jadi dihitung SDM unit mana yang berisiko tinggi ya untuk pemberian imunisasi. Nah, untuk pelayanan kesehatan kerja ya itu sama dengan dari Permenaker ya untuk rumah sakit juga untuk sebelum kerja ini ada ya sebelum bekerja dilakukan pasti kemudian berkala ya entah setahun entah 2 tahun nanti lihat di regulasinya. Kemudian khusus ya, ini ada juga pemeriksaan khusus, artinya ada unit khusus nih. Ada pemeriksaan khusus. Kalau kemarin misalnya contohnya sebelum bekerja untuk pemeriksaan COVID ya. Sekarang COVID itu lewat, artinya nggak ada lagi. Mungkin ada pemeriksaan khusus ya untuk tempat unit yang berisiko, misalnya di bagian gizi, karena dia mengolah makanan. Jangan sampai mereka terpapar ataupun ternyata positif TB seperti itu. Jadi perlu ada pemeriksaan khusus. Ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara pasca bekerja nih artinya kalau teman-teman yang akan masuk usia pensiun ya ini dijalankan ya. Ini agak susah ya. Kalau tapi memang harus diusulkan nih ya. Jadi teman-teman silakan usulkan ke pihak pimpinan adanya pasca bekerja ya. Karena kalau bila terjadi tuntutan dia itu masih memiliki masa tenggang 3 tahun setelah pensiun bisa melakukan tuntutan ya. Nah, jangan sampai kita nggak punya datanya waktu pensiun dilakukan nggak ya, pemeriksaan kesehatannya ya. Dan yang penting di sini adalah pemeriksaan kesehatan disusun ya berdasarkan risiko pekerjaannya. Nah ini, jadi harus diklasifikasikan seperti saya katakan ya. Seorang yang bekerja di kantor dengan orang yang bekerja di pelayanan kesehatan, terutama berhubungan dengan pasien, tindakan yang bersifat infeksius itu akan sangat berisiko ya, akan beda jenis pemeriksaan kesehatannya. Silakan dirumuskan ya. Artinya teman-teman harus punya buku pedoman MCU untuk rumah sakit teman-teman. Jadi dengan dirinci unit IGD apa saja ya, unit misalnya rawat jalan apa saja, di bagian office apa saja seperti itu. Artinya itu bisa terdapat ya. Dan juga termasuk nanti usianya ya, kan dari usianya berapa. Nanti dilihat di dalam regulasi. Nah, untuk pengelolaan B3 ya dari aspek K3 ya. Ini pertama lihat sumber daya manusia artinya kan kita tahu ya, ini biasanya paling banyak nih dikerjakan sama vendor ya. Cleaning service pasti outsourcing ya. Perawat masih kita mungkin tapi TPK-nya ya tenaga perawat ya pembantu perawat pasti kan bisa outsourcing. Nah, ini silakan lembahnya outsourcing adalah sering gonta-ganti. Artinya perlu pelatihan terus berulang ya tentang pengelolaan B3. Kemudian pasien, ya pasien juga harus diedukasi tentang penggunaan tentang bahaya B3 ya karena dia kan terutama membawa sampah-sampah infeksius ya. Oleh karena di rumah sakit pasti ada tempat sampah infeksius sama tempat sampah non infeksius ya ada stikernya. Dan tempat sampahnya itu bukan diangkat tapi diinjak ya. Jadi diinjak pembukanya lalu naik tutupnya seperti sehingga tangan kita tuh bersih seperti itu. Kemudian pengunjung ya. Pengunjung juga harus diedukasi ya pengunjung yang ada di rumah sakit. Ini pendamping pasien juga ya. Kemudian lingkungan rumah sakit ya dari pelajaran bahaya limbah B3. Nah, untuk pengelolaannya ini pertama kita lakukan identifikasi nih ya tentang bahan-bahan apa saja yang ada di rumah sakit. Kemudian kita lakukan inventarisasi ya. Yang di gudang logistik itu apa saja ya. Dan kita harus punya juga MSDS ya, Material Safety Data Sheet. Sehingga kita tahu oh kalau terkena zat tertentu cara penanganan seperti apa. Oh ini bisa kalau kebakaran risikonya apa. Nah, punya nih. Jadi tolong ingatkan di bagian purchasing bila membelikan barang tuh harus dilengkapi MSDS-nya dan ya disarankan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau enggak kerja 2 kali lagi translate ya.
Kalaupun bahasa Inggris, tolong translate-nya dikembalikan ke pihak vendornya ya. Jadi tolong diadakan oleh mereka ya, sehingga tidak multitafsir seperti itu ya. Menyiapkan sarana keselamatan bahan berbahaya beracun ya. Jadi siap sarana persananya keselamatannya apa? Misalnya arah evakuasi ya, kemudian air washer, emergency shower seperti itu. Buat pedoman ya, buat SPO-nya ya. Kemudian penanganan darurat nih kalau ada barat seperti apa nih ya, pelatihan-pelatihan nih tentang drill-drillnya perlu dilakukan. Nah, pengelolaan B3 juga adalah kita harus melakukan identifikasi nih. Tadi identifikasi, inventarisasi ya, ada lembar data sheet ya, menyiapkan sarana bahan berbahaya, kemudian pedoman ya, penanganan darurat. Nah, ini contohnya misalnya lemari bahan penyimpan beracun B3 ya. Jadi misalnya saya contohkan ya. Ya, saya menggunakan ini misalnya ada tumpahan infeksius sehingga ini sebenarnya ini biasa cuma saya ganti tulisannya ini dengan stiker sehingga tahu misalnya tumpahan infeksius sehingga oh ini ada tumpahan darah tumpahan. Ini tiap unit saya taruh seperti ini ya. Kemudian disiapkan juga untuk benda-benda tajam ada kotak untuk biohazardnya ya. Ini tempatnya tidak berbeda standarnya. Jadi jarum suntik ini taruh di dalam kotak ini ya. Kemudian untuk spill kit ya, kita gunakan spill kit ini di tiap kali kita taruh termasuk juga di dalam ambulannya ya, sehingga uh, bisa dimonitor. Dan ini ada checklist ya, di sini ada checklistnya ya, checklist yang kita tiap bulan ya, silakan per bulan atau per 3 bulan item apa saja ya, termasuk cara-cara penggunaannya juga. Ya, ini dilatihkan ini. Cara penggunaannya ada di baliknya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada penyiram badan body wash. Jadi ada seperti kamar mandi gitu ya di shower. Kemudian ada pencuci mata air washer. Jadi bila dia terkena mata ya. Ada APD. APD-nya juga nih kalau di rumah sakit ya tergantung unitnya ya. Jadi nggak sama semuanya ya. Unit-unit pelayanannya mana dulu ya. Nah, ini APD macam-macam. Nah, kita harus punya datanya juga nih ya. Di bagian dapur pasti APD-nya beda dengan bagian teknisi ya. Kemudian kamar operasi ada APD tapi APD-nya berbeda. Mungkin ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, itu harus kita kelola ya. Kemudian lingkungan juga kan misalnya kalau di dapur bisa licin, artinya ada sepatu yang anti licin ya. Kemungkinan bisa tersiram, maksudnya ada atau luka bakar ada obat ya yang disimpan di dalam kotak P3K-nya. Nah, spill kit tadi sudah dibahas ya. Kemudian ini rambu-rambu ya, simbol bahan B3 berbahaya tadi sudah ada contohnya seperti itu. Jadi kita punya stok stiker yang kita mungkin kita tempel, kita perbaiki, kita update ya untuk orang tahu ini bahaya apa yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian untuk pengendalian kebakaran ya adanya simulasi kebakaran ya. Pertama ada identifikasi area dulu nih. Ini pakai namanya F apa? Fire Safety Risk Assessment FSRA ya. Ini ada pelatihannya, ada list harus diisi dan tiap unit ada tidak sama tiap unit ya. Kemudian area yang berisiko bahaya kebakaran ledakan mana saja kita harus tahu ya ledakan. Misalnya kebakaran apa area dapur, area radiologi, ledakan apa lagi ruang genset ya, ruang solar, gudang solar ya, gudang penyimpanan logistik ya kan logistik umum ya. Ini harus kita kendalikan. Pengendalian kebakaran ya. Ada simulasi ya, kita latihan simulasi. Nah, untuk pencegahan kebakarannya tuh minimal ada alat pemadam api ringan ya. Ini contohnya misalnya ya seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, untuk daerah yang listrik ya pakai aparatnya yang CO seperti ini ya. Kan dari pegang kita udah tahu ya. Nah, ini gunakan CO seperti ini. Jadi tidak sama ya. Kemudian untuk yang kelas A ya kita gunakan yang powder ya, bentuknya powder seperti ini harus ada di tiap unitnya. Jadi beda-beda ya, ini bentuknya powder ya. Kemudian untuk yang solar ya, bahan bakar karena dia bentuknya bahan bakar dia pakai aparat bentuknya foam ya, ini busa ya. Nah, ini ada cara penggunaannya ya, biasa ujungnya dia beda ya seperti ini. Ini kita latihkan dan ini artinya ya foam nggak mungkin ada di tempat genset bahasa malah koslet ya. Tapi kalau di tempat solar ya diletakkan seperti nanti dekat. Kemudian
disesuaikan dengan ancaman risikonya berdasarkan tadi yang checklist namanya Fire Safety Risk Assessment ya. Nah, khusus untuk dapur ya, sesuai dengan Permenkes yang terbaru ya, Permenkes 40 tahun 2022 ya, tentang bangunan gedung ya. Dia ada namanya ini APAR kelas K ya. Ini khusus untuk di dapur. Jadi kalau kebakaran di kompor minyak panas, gunakan APAR ini sehingga api lebih mudah padam dan tidak menyebabkan bahaya untuk yang lainnya ya. Kalau pakai powder mungkin bisa ya, bisa padam. Tapi serbuknya itu akan menyebabkan dampak ke makanan yang di sekitarnya itu, karena dia kan bentuknya seperti tepung ya. Kalau menyebar, arti kalau sedang kita siapkan makanan itu akan berdampak sekali ya teman-teman. Nah itu makanya kita sesuaikan aparnya ya. Oke, kita lanjut ya, ada sprinkle ya, harus ada di rumah sakit, kemudian ada pintu darurat di sini ya, itu udah standar ya, kita harus tahu dia jumlah kita berapa. Ada jalur evakuasi, ya tangga darurat, ya pengendali asapnya ada di dalam tangga darurat, ya ini ada titik kumpul aman, ada hidran, hidran ada dua, hidran gedung, dan dalam gedung, hidran halaman. Itu pipanya beda ya. Yang itu yang di dalam gedung 1,5 inci, yang di luar 2,5 inci ya. Kekuatannya kita sering berlatih. Kemudian tim ya, tim tangga bencana ya. Jadi tim penanggulangan kalau saya menggunakan bukan kebakaran, tim tangga bencana. Jadi kalau bencana apapun, bencana ya masuk di situ sesuai dengan undang-undang terbaru ya. Bencana nanti dibagi dua. Ya. Nah, jadi bukan hanya kebakaran, jadi bukan hanya kotret. Jadi kalau di saya namanya tim tangga bencana. Kemudian jangan lupa adanya pelatihan dan sosialisasi nih ya. Kemudian pengelolaan sarana prasarana nih banyak sekali ya. Jadi penggunaan listrik ya. Listrik, penggunaan air, ya kita tahu air kita pakai apa sumber airnya. Air pump, air tanah. Nah, kalau air pump yang misalnya mengalami gangguan, gimana backupnya? Bisa berapa hari? Kan di standarnya itu adalah harus siap 1 kali 24 jam ya, atau 1 kali ya 7 hari. Jadi harus siap tuh ya. Air nggak boleh nggak ada, harus ada terus ya. Jadi gimana caranya? Pokoknya harus ada nih. Karena nggak mungkin lah melakukan tindakan kalau nggak ada air. Pasti kita banyak pakai air kan, cuci tangan segala macam seperti itu. Udara juga ya, pakai HVAC atau apa nih? Karena udara sangat penting karena banyak penyakit yang menular via airborne. Artinya ada sirkulasi tempat tertentu yang tekanannya ada yang positif atau negatif ya. Genset, genset udah jadi standar ya. Misalnya di tempat genset di rumah sakitnya ada berapa 500 kVA ya, 500 ya. Artinya Anda harus punya genset yang pertama ya, berapa kVA minimal di atas 500 mungkin atau 1000 kVA ya. Kemudian ada genset kedua lagi ya, mungkin bisa 500 kVA ya. Sehingga bila gagal genset pertama, ada genset kedua yang menangani ya. Karena di standar tua itu genset nggak cukup satu ya. Ideal tiga, tapi memang mahal ya gitu. Jadi karena ada unit tertentu yang harus hidup terus. Itu teman-teman bisa lihat di standar Permenkes ya, tentang bangunan sarana gedung ya. Peralatan ada di situ. Kewajiban adanya genset, jumlahnya berapa, berapa kVA. Boiler, kalau Anda pakai boiler pasti ada benjolan tekan juga. Lift, pasti ada lift kan. Apalagi kalau gedung-gedung yang mudah 35 lantai ke atas ya. Gas medis pasti ada ya, entah gas medis yang masih yang tabungnya kecil itu atau yang lebih besar. Jaring komunikasi pasti ada nih, telepon ya di lingkungan rumah sakit. Mekanik elektrikal pasti pakai listrik. Ya, ini dipantau termasuk penggunaan limbah di sini. Ya, dari tempat-tempat TPS-nya itu harus dikelola karena itu tempat banyak faktor di sana ya. Nah, kemudian jangan lupa kita bicara juga tentang alat medis ya. Karena sangat banyak sekali alat medisnya. Silakan teman-teman bekerja sama dengan pihak elektromedis atau pihak Atem. Berapa sih jumlah alat medis kita? Berapa sih yang sudah dikalibrasi? Ya, berapa yang punya vendor? Berapa yang KSO? Ya, berapa medis sendiri? Ya, ini karena banyak kecil-kecil gitu ya. Ya harus dilakukan nih. Ya, ada uji berkala yang per tahun seperti itu. Dan jangan lupa uji fungsi. Bila alat pertama kali datang uji fungsi. Minta adakan pelatihan seperti itu. Dan minta sertifikatnya. Ya. Nah, untuk kondisi darurat atau bencana, ya kita tahu. Nah, tadi saya katakan bencana di tempat kita apa nih kondisi daruratnya. Ya. Kemudian rentan bidang apa kita nih? Apakah ada kebakaran dari luar ataupun ada banjir ya, bisa seperti itu. Kita harus rumuskan ya. Ini teman-teman bisa belajar di sini kita memakai HVA ya.
HVA ya, HVA seperti itu ya. Jadi ini saya tinggal dimasukkan angkanya, kita diskusi bersama nih tiap tahun ya. Kalau sudah ada biasa tinggal diikuti saja, nanti diupdate ada perkembangan terbaru atau enggak, atau ancaman terbaru atau tidak seperti itu. Nah, kita buat ada pedoman tanggap darurat bencana, ada tim tanggap darurat, kemudian menyusun SPO-SPO-nya. Nah, berikutnya tentang pendidikan pelatihan. Jadi perlu adanya pelatihan nih setiap tahun yang terus-menerus nih. Tujuannya meningkatkan SDM ya. Dan kalau bisa tiap shift nih. Jadi kalau tugas shift kan biasa kan anak shift tuh ada yang pagi siang. Kalau pelatihan saya pagi siang nggak ikut. Jadi kalau bisa pelatihan ini dibuat per gelombang atau per batch. Ada batch 1, batch 2, batch 3. Sehingga yang shift malam dapat, shift sore dapat. Jadi bukan shift yang pagi ya. Seperti itu. Mungkin tapi berulang-ulang ya. Tapi ya harus kita lakukan ya. Kalau enggak, angka pelatihan nggak mencapai angka mungkin 90% gitu. Karena 100% agak sulit ya. Minimal harus tinggi ya. Pencapaian jumlah persentase pesertanya. Ya. Nah ini satu contoh pelatihan ya, APAR ya, menggunakan fire blanket ya, yang berkala ya. Daripada APAR dibuang karena banyak yang sudah kadaluarsa, kita undang pelatihan. Dan pesertanya ini juga termasuk dari pihak vendor ya, dari petugas parkir ya. Karena kita terpaksa dikelola oleh pihak parkir ya, kita ajak dari dishub ya. Ya, kita ujak nih. Kemudian ada dari pihak minimarket nih ya. Jadi ikut ya karena dia tenan di sana, kita latih seperti itu. Jadi tolong libatkan nih mereka ini, kita ajak ya, mereka pasti mau ya seperti ini. Kemudian pencatatan pelaporan ya, kita lakukan pencatatan pelaporan secara berkala ya, sesuai dengan formatnya. Jadi ada laporan bulanan, tahunan ya. Misalnya laporan insiden penyakit menular berapa, penyakit tidak menular berapa, kecelakaan kerja berapa, insiden akibat penyakit kerja berapa. Nah, ini contohnya, satu contoh yang diberikan dari aturan SMK 3 ini. Ya, ini formatnya satu yang ya bisa dicontoh ya, silakan teman-teman kembangkan kalau bisa lebih baik ya, lebih lengkap lagi seperti ini. Ini untuk tahunannya sama ya. Untuk ini hanya rekapitulasi lah ya. Kalau teman-teman bisa ada laporan bulan, pasti tinggal direkap berapa sih jumlah pelatihan dalam setahun, berapa pesertanya, itu kan lebih gampang ya, sehingga sudah jadi. Nah, untuk organisasi ya itu ada pengembangannya, dia ada pengembangan programnya juga, ada pelaksanaannya yang berkaitan dengan rekomendasi dan dia harus memberikan nih ya. Jadi SMK 3 ini ya, ketiga harus memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit ya, baik diminta maupun tidak diminta ya. Nah, pimpinan kualifikasi. Nah, siapa yang berhak menduduki sebagai SDM-nya? Pertama adalah orang yang mempunyai pendidikan S1 di minimal ya. Kualifikasi paling rendah S1 bidang K3 ya, atau kesehatan lain dengan kualifikasi S1 yang memiliki kompetensi di bidang K3 rumah sakit. Nah, ini persyaratannya teman-teman ya. Pak, nggak ada Pak yang ini, ya udah ya. Nanti bisa ada urutannya lagi. Kalau untuk anggotanya ini ya, yang fungsional tapi ada pelatihan di bidang K3 rumah sakit ya. Nah, kalau nggak tersedia ya minimal tenaga kesehatan lainnya mendapatkan pelatihan K3 rumah sakit nih. Kenapa selalu K3, pelatihan K3? Karena ini sangat spesifik ya. Kalau hanya K3 umum kurang detail ya, karena kita memang bidangnya spesialisasi di rumah sakit ya. Seperti teman-teman kalau udah K3 umum dan memang akan bekerja di rumah sakit, disarankan ikut lagi pelatihan K3 rumah sakit karena akan makin mengerucut dan makin detail tentang permasalahan di rumah sakit ya. Seperti itu. Nah, di peraturan terbaru saya update, ternyata namanya itu harus sudah berubah ya. Namanya adalah sesuai dengan di Permenkes ini yang tahun 2004 kemarin baru keluar di Desember ya. Dan juga Cap Dirjen Yankesnya ya, instrumennya itu namanya lah Komite K3 dan Fasilitas ya. Silakan namanya tim K3 tapi ditambahkan dan fasilitas. Ini udah keluar nih tentang nomenklaturnya ya. Silakan SK dari teman-teman diupdate ya, karena ini di Permenkes yang terbaru tentang standar akreditasi. Kemudian untuk pelayanan kesehatannya, tadi sudah dibahas ya, penyakit menular, tidak menular ya, yang dibahas tentang MCU berkala, seperti itu, dan kunjungan. Nah, untuk penilaian keselamatan kesehatan kerjanya, ya, nah ini penilaian kategori rumah sakit, ya, jadi kita dinilai secara internal dan eksternal, ya. Untuk internal dilakukan 6 bulan sekali, ya, oleh unit kerja, ya, di sini. Untuk eksternal dilakukan terintegrasi dalam bentuk akreditasi rumah sakit, ya. Jadi
inilah mungkin bedanya dengan eh, bidang usaha lain ya. Kalau di rumah sakit ya ini, jadi internalnya dalam per 6 bulan internal, dan ini namanya di dalam akreditasi rumah sakit. Karena ini sudah dibunyikan seperti ini ya, penilaian eksternalnya. Nah, ini dasar hukumnya teman-teman ya. Jadi ini semua terbaru, ini juga nih terbaru, ini acuan kita semua kalau di bidang rumah sakit ya, termasuk instrumen surveinya. Dulu Kemenkes saja buat standar akreditasinya ya, instrumen dibuat oleh pihak lembaga akreditasi. Nah, sekarang semuanya mengacu sama, jadi nggak ada beda lagi ya. Silakan teman-teman download ya, ini free seperti ini ya. Nah, untuk pembinaan pengawasan itu dilakukan oleh pihak kementerian, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten kota ya, ataupun dilakukan oleh pihak organisasi K3 ya yang berhubungan seperti itu. Nah, bentuk pembinaan berupa advokasi ya, sosialisasi ya, pelatihan ya, peningkatan SDM ya, ini salah satu bentuknya pelatihan dan peningkatan SDM, monitoring evaluasi ya, dan pembinaan pengawasan K3. Nah, kesimpulannya ya, rumah sakit ya punya risiko keselamatan kerja yang spesifik ya, sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari kepala atau direktur rumah sakit terhadap pelaksanaan ketiga ya. Nah, pelaksanaannya tercapai bila semua pihak berkepentingan. Nah, pihak pimpinan harus diajak, pihak manajemen harus ikut, karyawan lain harus ikut, dan SDM yang lainnya juga harus ikut nih. Jadi lingkungan di rumah sakit harus diajak ya, vendor ya, kemudian tenan ya, sehingga pelaksanaan ketiga rumah sakit itu bisa berjalan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyuda. Dan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar. Dan nanti kita akan bahas satu persatu terkait pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, Bapak Ibu, dan juga absensi akan kita berikan sesaat lagi ya. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah install aplikasi Mika Super App K3 dan berstatus platinum ya. Cara tahunya gimana? Cara tahunya silahkan bisa dibuka aplikasinya, kemudian di halaman beranda, ini adalah halaman beranda, di halaman depan ya, di pojok kiri atas ada tulisannya platinum ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah berstatus platinum member. Tapi kalau silver nanti akan ada tulisannya silver. Yang paling jelas perbedaannya adalah kalau silver ada gambar gemboknya Bapak Ibu di menu regulasi dan juga menu modul pelatihan. Nah, silakan nanti bisa di-upgrade dulu menjadi platinum ya. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan juga akses regulasi serta modul pelatihannya bisa Bapak Ibu buka kembali gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya untuk rekaman webinar kolega juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jadi buat Bapak Ibu semuanya nanti bisa di-review kembali, bisa dipelajari kembali materi-materi di webinar setiap hari Sabtu ya. Nggak perlu khawatir kalau ketinggalan. Nah, kemudian informasi selanjutnya buat Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang memiliki SKP dan lisensi Kemenak RRI ya, khususnya yang level ahli ya, ahli K3 listrik, ahli K3 umum, ahli media K3 konstruksi, linker, dan juga ahli K3 kebakaran, Media Tama bisa bantu nih Bapak Ibu semuanya untuk perpanjangan ya. Kalau saat ini harganya kita ada dua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semuanya yang membayar duluan atau di awal nanti mendapatkan harga yang lebih terjangkau ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu pembayarannya setelah SKP dan lisensinya selesai, itu harganya tidak jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang bayar di depannya atau bayar di awal ya, seperti itu. Kemudian juga kami bisa membantu terkait dengan lisensi Kemenaker juga Bapak Ibu ya, yang levelnya teknisi itu juga bisa, serta alat berat kita juga bisa. Dan ini juga ada harga yang terjangkau Bapak Ibu di 1,1 ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu semuanya bisa dicek apakah Bapak Ibu sudah expire atau belum. Dan saran kami adalah jangan sampai expire-nya lebih dari 1 tahun, karena kalau sudah lebih dari 1 tahun maka Bapak Ibu perlu ikut refreshment. Biayanya akan lebih tinggi dibandingkan biaya perpanjangan saja gitu ya.
Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa langsung mengikuti sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan kita laksanakan secara full online selama 12 hari ya. Dan nanti Bapak Ibu semuanya akan mempelajari terkait dengan materi-materi K3 ya tentunya. Dan minimal pendidikannya adalah D3 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin ambil BNSP, kita juga ada ahli K3 BNSP. Dan ini masih ada harga subsidi Bapak Ibu semuanya. Biasanya kita di 2,5 juta, untuk saat ini 950.000 ya. Naik 100.000 dibandingkan tahun lalu Bapak Ibu semuanya. Dan metode pembelajarannya ini melalui platform digital kami. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya tinggal tonton video pembelajarannya yang sudah kami buatkan sesuai dengan unit kompetensi. Dan nanti Bapak Ibu semuanya di hari Jumatnya, di setiap Jumat kita akan ada uji kompetensinya gitu ya. Dan pendidikannya untuk ahli K3 BNSP saat ini di Mediatama itu minimal D3 Bapak Ibu, sudah tidak bisa SMA lagi ya. Atau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa nih untuk yang semester akhir ya atau semester 7 gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang SMA nanti bisa ikutnya yang level petugas dan operator K3 ya. Nah, bedanya apa? Kalau untuk yang petugas, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman di bidang K3 ya kurang lebih selama 2 tahun, bagi Bapak Ibu yang belum punya pengalaman bisa ambil yang operator K3. Nah, ini bisa untuk pendidikannya SMA ataupun juga SMK ya Bapak Ibu semuanya. Kalau tahun lalu masih bisa untuk level SMA di ahli K3 BNSP. Di Mediatama untuk per 2025 sudah tidak bisa lagi. Seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI, bisa lanjut lagi nih di auditor SMK 3 Kemenaker RI. Dan kita akan laksanakan secara online training ya. Dan ini masih ada harga early bird-nya Bapak Ibu semuanya sampai dengan 12 Februari ya. Silakan bisa manfaatkan kesempatan ini. Lalu kita juga ada ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Dan ini Bapak Ibu juga akan belajar secara blended training. Nanti praktiknya langsung bersama para praktisi. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pengukuran terhadap faktor fisika, kimia, biologi, dan juga ergonomi ya. Kita laksanakan di pekan depan Bapak Ibu semuanya mulai dari 13 Februari. Lalu bagi bapak-bapak yang bekerja di sektor kelistrikan, kita juga ada teknisi K3 listrik. Ya, bisa ikut di teknisi K3 listrik ini dan dilaksanakan secara blended training. Persyaratannya adalah minimal SMK kejuruan teknik ya Bapak Ibu, yang memiliki pengalaman di bidang kelistrikan yang kurang lebih di 2 tahun ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki ijazahnya adalah D3 atau S1, nah bisa ikut yang ahli K3 listrik. Ini juga kita akan laksanakan secara tatap muka ya Bapak Ibu. Dan ini masih ada harga early bird-nya ya sampai tanggal 17 Februari karena runningnya di akhir Februari. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bekerja di sektor konstruksi juga ada ahli muda K3 konstruksi dan ini juga online training. Nah, ini pendidikannya bisa nih SMA Bapak Ibu. Jadi nanti bisa mengikuti secara online training untuk pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Kemudian bagi Bapak semuanya yang bekerja mengawasi perancah ya atau menghitung perancah ya bisa ikut yang supervisor perancah ataupun juga bagi bapak-bapak yang memasang dan membongkar perancah bisa ikutnya yang teknisi K3 perancah. Kedua pelatihan ini dilakukan secara online training Bapak Ibu semua blended training. Jadi nanti materinya akan disampaikan secara online dan prakteknya tentunya kita offline atau tatap muka ya bersama para praktisi juga di tempat prakteknya Mediatama. Dan ini minimal pendidikannya adalah SMA sudah bisa ya Bapak Ibu. Lalu untuk Bapak Ibu semuanya yang di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat bisa ikut petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Nanti Bapak Ibu akan memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket.
Kemudian untuk petugas P3K ya bagi Bapak Ibu juga yang masuk ke dalam tim tanggap darurat di perusahaannya bisa ikut ya secara offline training atau tatap muka. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana caranya melakukan RJP yang benar ya dan juga cara membidai yang benar. Kita laksanakan tanggal 17 sampai dengan 19 Februari. Kemudian bagi bapak-bapak yang bekerja di ketinggian, khususnya masih menggunakan platform peranca, bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, ya seperti pembersih kaca gedung, nah itu bisa ikutnya yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training, dan tentunya nanti praktik di tempat praktiknya Mediatama yang ada di Alam Sutra, Tangerang. Lalu operator forklift juga perlu nih Bapak Ibu semuanya kalau misalkan di perusahaan yang memiliki forklift dan belum ada CEO-nya. Nah, itu wajib untuk mengikuti sertifikasi operator forklift agar operatornya memiliki CEO ya. Dan nanti prakteknya juga di perusahaan di kami ya di Mediatama ya tidak di perusahaan masing-masing karena kami sudah siapkan forkliftnya. Nanti Bapak Ibu tinggal praktik saja gitu ya. Lalu ini juga ada di sektor rumah sakit bagi Bapak Ibu semuanya yang bekerja di rumah sakit bisa ikut K3 Rumah Sakit Kemenaker RI ataupun juga yang BNSP nih yang paramedis K3 Muda BNSP. Kita laksanakan secara online training nanti di tanggal 24 Februari. Kemudian teknisi K3 ruang terbatas kita juga ada nanti Bapak Ibu juga akan pelajari secara blended training ya di pekan depan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ingin bekerja di sektor migas juga kita ada operator dan pengawas K3 migas. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online training dan sertifikasinya dari BNSP. Kemudian investigasi insiden juga perlu bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini menjadi seorang HSE, penting juga memiliki sertifikasi investigasi insiden ya. Dan ini dilaksanakan secara online training dan kita lakukan di pekan depan tanggal 15 Februari. Kemudian juga kita ada skema baru nih Bapak Ibu, Hima dan Himu untuk yang BNSP ya. Nanti Bapak Ibu semua juga bisa ikut di Mediatama dan ini dilakukan secara online training nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita juga sudah ada skema baru lagi yaitu K3 Laboratorium di Mediatama. Nanti Bapak Ibu juga akan melaksanakan sertifikasinya secara online ya Bapak Ibu semuanya. Dan jadwal terdekat yaitu di tanggal 22 sampai dengan 27 Februari Bapak Ibu. Kemudian ini adalah ATK yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan kalau misalkan memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi Bapak Ibu semuanya. Kalau online nanti akan dikirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu, tapi kalau offline nanti akan kami berikan saat praktik ataupun juga saat pelatihan dimulai ya di awal-awal pelatihan. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu semuanya sekiranya terlewat ya untuk menonton ataupun juga untuk mempelajari materi-materi yang ada di webinar kolega, Bapak Ibu bisa langsung meluncur ke web e-course-nya Mediatama yaitu midlia.co.id. Kalau tadi di awal saya sempat sampaikan adalah ada YouTube ya. Nah, kalau di YouTube bedanya Bapak Ibu tidak dapat sertifikat. Tapi kalau di e-course-nya midlea.co.id, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan juga modul yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan secara mudah tinggal download saja di e-course-nya midlea.co.id. Tapi Bapak Ibu perlu daftar dulu ya akunnya karena tidak bisa langsung login ya karena ini belum terintegrasi dengan aplikasi sehingga nanti Bapak Ibu perlu daftar lagi. Kalau sudah daftar silakan klik menu kursus. Nah, di sini akan ada banyak sekali untuk e-course-nya ya. Silakan nanti bisa dipilih saja. Kalau ingin tahu untuk materi yang terbaru silakan bisa urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru juga. Ya, nanti tinggal download saja untuk linknya. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang mencari pekerjaan bisa klik mediatama.co.id dan ada menu karir karena di sini akan ada lowongan ya yang setiap harinya update. Silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung melamar saja menggunakan CV ya. Nanti tinggal langsung upload CV-nya. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang belum punya CV di aplikasi Mika tentunya sudah ada menu buat CV online dan ini gratis. Silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menu buat CV online. Ya, nanti tinggal dibuat lalu bisa langsung di-download.
Menariknya bisa buat lebih dari satu kali ya Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan template yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian jika ada yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun Bapak Ibu semuanya bisa WhatsApp tim kami ya, ada Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka, dan juga Mbak Amanda. Silakan juga follow akun sosial media kami ada di Instagram, Facebook, YouTube ya. YouTube-nya adalah YouTube-nya Kak Cik Deni dan juga TikTok-nya Kak Cik Deni ya, Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di depan layar ini. Dan juga bagi para instruktur yang ingin sharing ilmu, seperti Pak Wahyuda setiap hari Sabtu, silahkan bisa hubungi nomor saya. Dan ini adalah nomor saya, silahkan di screenshot ataupun juga di foto. Nanti silahkan mengajukan diri untuk menjadi instruktur di Media Tama. Khususnya untuk di webinar setiap hari Sabtu ya Bapak Ibu. Baik, ini sudah makin banyak pertanyaannya Pak Wahyuda. Kita akan jawab satu persatu. Namun sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan share dulu absensi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa mengisi dulu absensinya sambil menyimak tanya jawab. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tuliskan pertanyaannya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari Pak Hartoyo. Yang pertama, gudang obat di rumah sakit, apakah perlu ada termometer untuk cek suhu ruangan, Pak? Serta jika ada, perlu diuji riksa setiap bulan atau per tahun. Nah, silakan Pak Wahyuda. Baik, terima kasih Pak. Memang saya mengalami kemarin suatu apa penilaian oleh BPJS tuh di tiap bukannya gudang ya, kalau gudang wajib di kamar pun wajib ada pengukur suhu ruangan itu yang kotak itu yang digital. Itu diminta ini ada ini juga kalibrasi itu kan. Bapak bisa bayangkan nih kalau rumah sakit yang kelas B itu kan ya bednya minimal kan 200. Nah, ada berapa banyak kamar itu dia. Dan itu masih diminta ya. Ya, kalau regulasi harus dipenuhi, Pak, ya. Apalagi ini adalah gudang logistik, ya. Gudang logistik kan banyak barang-barang logistik ya yang mungkin sangat sensitif terhadap suhu, ya. Dan ini juga ya harus disiapkan. Jadi memang kalau di saya pun dipasang ya. Jadi eh, mungkin pengukurnya murah lah ya. Yang jadi masalah kan biayanya. Ya silakan ya jadi Bapak anggarkan ya karena jadi gini loh. Kulkas pun yang kulkas biasa kadang-kadang dipakai juga kan untuk menyimpan obat atau apa biar karena kalau kulkas yang obat itu kan mahal. Begitu dia digunakan untuk alat medis itu sudah dianggap sebagai kulkas medis. Dia lengkapnya dengan pengukur suhu, ada kemudian ada grafik suhu dan itu mesti dikalibrasi, Pak. Jadi ya harus tolong disiapkan saja dianggarkan ya. Untuk pemeriksaannya sesuai dengan regulasi ya. Eh, Kalau kemarin tahun sekali cukup ya, cukup untuk kalibrasinya aja. Kalau uji riksa enggak ya. Tapi kita lihat oh ini jalan normal seperti itu. Dan dibuat kalau memang ada suhunya dibuat grafik suhu Pak, ditempel. Jadi tiap hari dibuat grafiknya ada tuh. Seperti itu. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hartoyo. Dan ini masih pertanyaan dari Pak Hartoyo nih Pak. Apa syarat utama jadi vendor limbah B3 di rumah sakit? Sebenarnya vendornya ada dua macam. Bapak sebagai apa? Transporter atau pengolahnya. Kalau transporter nggak Bapak bawa dari pihak rumah sakit bawa ke tempat pemusnahan. Nah, di pemusnahan itu ada izinnya lagi. Jadi ada dua izin ya. Kalau pihak rumah sakit biasa kan nggak mau pusing ya. Yang penting ada satu lembaga yang bisa mengelola ya. Kalau kami sudah ada vendor tertentu yang udah kerjasama. Jadi transportasinya disiapkan oleh mereka, kemudian vendor pengelolaannya pun sudah ada ya. Tinggal kita per tahun-tahun sekali kita akan kunjungan ke tempat benar nggak sampah kita tuh dimusnahkan, misalnya kita tinjau seperti itu. Ini mungkin perizinannya mungkin bisa bertanya Pak ke bagian Kementerian Lingkungan Hidup karena pemusnahan limbah B3 limbah infeksius itu sangat-sangat sensitif dan sangat ketat aturannya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hartoyo. Jawabannya lanjut lagi dari pertanyaan dari Pak Sahrul Safani. Apakah ahli K3 umum bisa juga ikut sertifikasi K3RS dan apa perbedaannya nih Pak? Silakan Pak Wahida. Pertama, jawabannya bisa, ya.
Saya pun punya ahli K3 umum, kemudian ngambil ahli K3 rumah sakit karena saya berprinsip ya seperti dokter spesialis ya. Kalau dokter umum kan ahli K3 umum ya. Ini analogi sederhananya. Kalau rumah sakit berarti dia harus ngambil ahli K3 rumah sakit. Kalau teman-teman kerja di konstruksi harus mengambil ahli K3 konstruksi ya. Kalau pertambangan ahli K3 pertambangan seperti artinya kita punya basic secara general kemudian ngambil hal yang kekhususan seperti itu. Caranya ya ikut pelatihan ya. Kalau ada dua tadi dikatakan ya, masalah dari Kemenaker ya, Kemenaker dan BNSP ya. Silakan Bapak Ibu kemana acuannya ya. Kalau Kemenaker diminta kemana diikuti Kemenaker, kalau BNSP BNSP ya. Untuk kurikulumnya nggak beda jauh, yang penting dia harus bisa implementasi dalam pelaksanaannya seperti itu ya. Jadi saran saya kalau memang punya biaya K3 umum atau kemudian K3 rumah sakit atau mungkin rumah sakit dulu baru umum. Karena kalau rumah sakit itu sangat-sangat spesifik, dia nggak bicara lagi tentang bejana tekan, nggak bicara lagi tentang yang sifat-sifatnya yang ada di kategori umum, tentang forklift nggak ada ya. Tentang confined space nggak ada ya. Tapi kalau di kategori umum tuh ada bahas seperti itu. Jadi saya beruntungnya dapat dua-duanya, jadinya saling melengkapi ya teman-teman. Jadi saran saya kalau bisa umum sudah bisa nanti bisa dicicil ya pelatihan untuk sertifikasinya seperti itu. Ya kalau nggak agak berat, mungkin biaya, mungkin pelatihan seperti ini yang tiap minggu ya, yang tiap diadakan oleh Media Tama ini, yang berhubungan dengan rumah sakit, dilatih setelah punya biaya, ambil yang sertifikasi. Seperti dikatakan tadi Pak Arief tuh, ya, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Sahrul. Kemudian lanjut lagi dari Pak Sultan Amin nih Pak. Terkait em, K3RS. Sebenarnya untuk karyawan yang non medis atau yang mungkin bukan kerja di rumah sakit tapi dia pendidikannya mungkin SKM ataupun yang ada kaitannya dengan rumah sakit itu boleh nggak sih Pak mengikuti K3RS atau hanya orang-orang yang memang bekerja di rumah sakit? Nah, seperti apa Pak? Silakan Pak Wahyuda. Baik, jadi begini, karena ini kan spesifik nanti harapannya setelah teman-teman pelatihan, misalnya sertifikasi, ini sertifikasi kita bicara ya, bukan kayak kursus yang apa pelatihan seperti sekarang ini kan general ya, umum ya, siapa saja boleh ikut. Tapi kalau sertifikasi yang diadakan oleh Kemenaker dan BNSP kan harapannya teman-teman bisa bekerja di bidangnya di rumah sakit. Dan itu ada nanti di hari terakhirnya itu observasi namanya. Observasi penilaian. Nah, kalau teman-teman nggak bekerja di bidang kesehatan, nanti yang diobservasi mana misalnya. Nah, agak susah seperti itu implementasinya. Karena kalau di kategori rumah sakit sudah langsung implementasi. Misalnya nanti observasi ke unit pelayanan misalnya di IGD. Nah, lihat. Nanti IGD rumah sakit mana yang mau dilihat seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi harapannya sih linear. Jadi orang yang memang bekerja di bidang kesehatan, ya entah puskesmas atau klinik bisa ya ngambil kategori rumah sakit. Kalau dari umum agak susah seperti itu. Karena nanti begitu ditanya untuk pelatihan kan ada hari terakhir ya Pak Arief, kalau nggak salah pelatihan observasi ya. Nah, itu diminta tuh, oh tolong observasi rumah sakit sesuai standar pelatihan kemarin. Nah, itu penilaiannya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa membuktikan itu agak agak susah. Jadi memang pelatihan karyawan itu lebih spesifik untuk orang yang akan bekerja di rumah sakit ya. Saran saya sih ya disesuaikan lah dengan kebutuhannya seperti itu. Itu Oke, Pak Arif Mbak. jawabannya. Oke, berarti memang ada harus kerja di rumah sakit ya. Kalau misalkan kita punya teman yang kerja di rumah sakit, kita numpang observasi itu sebenarnya nggak bisa juga atau tergantung dari orangnya sebenarnya Pak mengizinkannya. Ya sebenarnya gini, kalau resmi kan Bapak harus izin dengan yang punya tempat kan. Masa kan nanti ada foto-foto, ada video, boleh nggak? Itu aja sih. Kan Oke, ya, mungkin aja boleh umpet-umpetan ya, tapi etikanya kan disarankan izin, ada izin resmi kalau pihak yang diizinkan untuk memfoto-foto misalnya tanah panahnya, evakuasinya, aparnya boleh. Kalau nggak diizinkan ya itu permasalahan di aspek legalnya Pak. Itu aja. oke, baik. Oke, seperti itu ya Pak Sultan Amin. Lanjut lagi dari Pak Wahyudi Hidayat. Bagaimana cara mengukur atau mengevaluasi penerapan K3RS bagi SDM di rumah sakit? Mengingat jumlah petugas yang sangat banyak di ruang lingkupnya yang sangat luas nih Pak. Silakan Pak Wahyuda. Ya, kalau saya mengukurnya misalnya dalam bentuk-bentuk pelatihan ya. Jadi kayak kesertaan misalnya ada pelatihan pemadaman APAR ya. Misalnya di tempat saya kan ada hampir 600-an lebih karyawan. Berapa persen nih pencapaiannya? Gitu kan kita kerjasama dengan pihak diklat.
Kalau misalnya satu batch nggak ke Bogor, ada lagi pelatihan batch kedua dengan materi yang sama gitu, seperti itu. Masuk juga pelatihan di dalam kelas, misalnya tentang manajemen risiko kita ajarkan, atau pelatihan tentang eh, pengendalian risiko, asalnya kebakaran, tentang konstruksi bangunan seperti itu. Dan itu mas berulang sih ya. Dari situ bisa ukur tuh jumlah kepesertaan dan jumlah dari yang ikut tuh berapa orang seperti itu. Kalau di saya memang nggak cukup satu kali ya karena saya itu kalau untuk pelatihan penggunaan APAR aja itu bisa dalam setahun itu bisa 5 sampai minimal minimal 4 kali ya. Itu untuk fire blanket. Untuk hidrannya sama juga 5 kali dalam setahun ya. Karena banyak, deh, karena nggak cukup ya. Belum lagi untuk orientasi umum. Jadi pelatihan itu memang harus berulang dan berulang karena orang lupa. Hari ini dia kita undang dia nggak bisa ikut, mungkin shiftnya shift malam. Berikutnya lagi ternyata shift beda seperti itu. Maka berulang dan berulang seperti itu, Pak. Oke, baik. Seperti itu Pak Wahyudi Hidayat. Lanjut lagi dari Pak Febianto. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang praktisi K3RS nih Pak? Itu yang pertama. Baik, yang pertama ya kalau secara resmi ya yang memiliki sertifikasi ya, baik dari Kemenaker maupun BNSP ya. Itu materi jelas kok, kurikulumnya jelas. Jadi kalau teman-teman menguasai itu, insya Allah bisa tuh langsung implementasi di rumah sakit ya. Atau terkadang ada juga orang udah lama kerja di rumah sakit, tapi dia belum punya sertifikasi ya ikut pelatihan itu. Artinya dia akan lebih tahu, oh ini yang benar seperti ini loh gitu. Yang kemarin kan hanya istilahnya bawa mobil tapi nggak punya SIM gitu kan. Nah sekarang Anda punya SIM-nya kan. Nah silakan punya mobil dua atau punya SIM gitu kan. Tapi harus bawa mobil semuanya seperti itu. Karena license ini nanti akan dipraktekkan dalam keseharian teman-teman semua. Ini yang harus diimplementasikan. Jadi kurikulum yang dibuat oleh Kemenaker, BNSP yang diadakan oleh Media Tama itu cukup. Artinya menurut saya itu bisa implementasi. Apalagi itu langsung mengacu ke sesuai dengan standar akreditasi. Jadi nggak langsung apa lebih dia lebih banyak langsung eh, membuat pelatihan-pelatihan yang jadi latihan langsung membuat melaksanakan isi isi seperti formnya. Jadi nggak hanya teori tapi juga ada apa workshopnya seperti itu sehingga waktu yang 4 hari pelatihan itu saya rasa cukup ya untuk melengkapi teman-teman bekerja di bidang rumah sakit itu Pak Arif. Oke, baik. Lanjutnya lagi dari Pak Febianto, jika ada pekerjaan konstruksi di rumah sakit, pengawasannya juga masuk ke dalam ruang lingkup K3RS atau tidak nih Pak? Itu sudah jelas kalau ada konstruksi renovasi kemudian mau apa eh, mobilisasi ataupun penghancuran semuanya itu kalau masih dalam area rumah sakit tanggung jawab dari K3 rumah sakit ya. Ya, itu tanggung jawab kita ya. Kita membuat namanya PCRA, Pre-Construction Risk Assessment. Jadi eh, pembuatan analisa risiko sebelum konstruksi. Itu dibuat time chartnya, risiko-risikonya, pengendaliannya apa. Kemudian tanda tangan dari pihak vendornya, tanda tangan K3-nya, tanda tangan direktur. Nanti semua tanda tangan seperti itu. Kita melakukan pengawasan. Kemudian dan pelaksanaan kita monitor. Itu ada Pak, itu kalau Bapak ikut pelatihan itu ada tentang namanya PCRA dan itu memang diminta di dalam standar akreditasi. Pasti rumah sakit lama pasti ada lah renovasi, nggak mungkin rumah sakit itu pasti ada bisa ganti kaca lah, ganti pintu lah, pintu yang tadi buka ke dalam di balik pintu buka keluar itu ya. Dan itu disimpan dan itu kan diminta diakreditasi di tiap per 3 tahun itu. Jadi, nah kalau nggak ada bukti itu akan dipertanyakan oleh surveyor mana bukti pernah melakukan PCRA ya. Jadi konstruksi ya, kemudian renovasi ya, pembangunan baru itu tanggung jawab dari K3 untuk melakukan monitoringnya. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Febianto untuk jawabannya. Baik, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara kita, Pak Wahyuda. Namun sebelum kita lanjut ke yang raise hand, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ratna. Terkait berdasarkan peraturan yang baru tahun 2024 berganti nama menjadi Komite K3 dan Fasilitas. Nah, fasilitas di sini apakah sama yang biasa dikerjakan oleh GA nih, Pak? Karena di tempatnya Ibu Ratna ini fasilitas yang dihandle oleh GA saat ini. Nah, silahkan Pak Wahida. Baik, makasih Pak Arif. Jadi gini, sesuai dengan ada nomenklatur yang baru ya dari Permenkes yang 2024 itu, ya kita harus masukkan ya.
Jadi ada perubahan nama ya, namanya fasilitas. Karena ketiganya itu bukannya semata-mata apa B3, tapi juga fasilitas, aktif fasilitas yang ada di lingkungan rumah sakit. Itu tanggung jawab monitoring dari kita. Nah, yang dikatakan kategori rumah sakit dialah orang yang mendapatkan SK penunjukan. Nah, ini tadi kembali ke pertanyaan ke eh, Pak siapa, Bu siapa itu dapat SK nggak dia sebagai K3? Kalau nggak ada penunjukan ya nggak beda, dia GA ya GA ya. Jadi kalau dapat SK penunjukan misalnya sebagai PJMFK artinya bertanggung jawab atau SK sebagai K3 rumah sakit ya dia bertanggung jawab atau SK sebagai komite atau tim K3 dan fasilitas rumah sakit dia bertanggung jawab ya. Tapi hanya GA doang ya beda tanggung jawabnya. Jadi nanti yang ditanya waktu akreditasi surveyor itu mana K3-nya seperti itu. Bukan 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 GA-nya bukan. GA-nya nggak akan dilihat ya dilihat mana K3-nya. Dan ketiga itu ada materi khusus tuh. Dia sejajar dengan unit-unit lainnya ya teman-teman. Jadi K3 tuh ya gengsi lah, artinya bergengsi di rumah sakit ya. Nggak akan berani diadakan akreditasi kalau nggak ada K3. Yang ditanya bukan GA ya. Boleh nggak K3 jadi GA? Ya boleh. Kalau dia punya sertifikat ahli K3 rumah sakit atau ahli K3 silahkan. Dia kalau memang ditunjuk ya baik lengkapi saja. Yang penting ada penunjukan dari direktur bahwa dia sebagai ahli K3 di rumah sakit tersebut. Itu Pak Arif. Oke, baik seperti itu ya Bu Ratna Isna ini untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Munawir silakan bisa di-unmute terlebih dahulu bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung silakan bisa klik raise hand. Pak Munawir terlebih dahulu. Pak Munawir silakan Pak Munawir atau Pak Franky silakan. Pak Franky bisa di-unmute atau Pak Munawir atau Pak Sahrul Safani. Silakan, siapa yang duluan? Oke, silakan Ya Pak Pak, Sahrul. Pak Sahrul. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Izin Pak untuk bertanya, ini bagaimana cara meningkatkan kultur K3 di rumah sakit Pak? Karena secara basic itu teman-teman sudah banyak yang tahu tentang kesehatan ya Pak ya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Terima kasih. Baik, begini Pak Sahrul ya. Kita harus selalu update ya. Jadi kita sebagai nanti narasumber K3 dari tempat kerja masing-masing harus update terhadap peraturan terbaru, terhadap regulasi, terhadap materi-materi terbaru. Sehingga yang terbaru itu kita update, kita sampaikan ke teman-teman kita ini loh ada aturan akreditasi terbaru, harus standar seperti ini, seperti itu. Dan itu harus berulang dan berulang ya. Mungkin mungkin udah pernah ya sama. Saya pun latihan apa kayak Pak udah ya nggak apa-apa. Karena gini latihan dengan kondisi ringan pasti berbeda Pak. Ya. Contohnya gini, saya sering mengadakan latihan tentang penggunaan spill kit tuh ya, yang tadi nih, yang di kotak ini ya, ini kotak spill kit saya latihan. Ya, tiap karyawan baru kita ajarin tentang spill kit penggunaan termasuk pakai lengkap. Ini ada 16 item kan di sini kan. Tapi pada kenyataannya pernah, bukan pernah kemarin kejadian waktu di survei akreditasi itu, sama kita oke siap, tapi begitu ditanya oleh surveyor mereka grogi, bingung, gugup. Nah itu artinya berarti ulang saja masih ketemu masalah. Nah, pernah. Kedua, di tempat kami itu ada tenan minimarket. Tanya oleh surveyor, dia datang tuh, karena dia tanya, ada tenan nggak? Nggak ada. Apa tuh? Oh minimarket, datangin sama dia. Dilihat jual rokok nggak ada, aman gitu kan, karena rokok udah kita singkirkan gitu kan. Dia nanya sama kasirnya itu, Mbak, tahu apar nggak? Dia bingung, cilingak. Padahal dia bilang dia ada apar gitu loh Pak. Bayangkan, paling tiap tahun ikut pelatihan, begitu tanya surveyor nggak siap. Nah itu gunanya berulang, ingetin lagi, karena kan terkadang pegawai itu juga banyak yang turnover ya. Dilatih hari ini, 2 bulan kemudian resign, dilatih hari ini, 4 bulan kemudian ganti lagi, apalagi cleaning service, apalagi mungkin maintenance seperti itu. Jadi kita harus berulang dan berulang kembali, sehingga pembagian itu yang saya terapkan sekarang. Jadi nggak boleh orang Pak tahun lalu udah ikut nggak bisa itu ke tahun lalu sekarang ikut lagi ya. Jadi kita data ya. Pokoknya kan ada minimal jamnya Pak. Ya setahun kan minimal kan kalau non medis kan sekitar 20 jam kan. Kalau medis kan dan paramedis sekitar 40 jam kan setahun itu tercapai angka pelatihan itu. Kalau enggak artinya dia nggak bisa. Boleh dia aktif rajin tapi kalau pelatihan dia dikasih peringatan. Jangan sampai nanti kita di teguran dengan diklat kenapa nggak diajarkan seperti itu ya. Jadi 2 contoh itu pernah saya alami, artinya saya lebih kenceng lagi
itu diulang ya. Saya nggak mau tahu pokoknya. Tadi contoh kan ada vendor kan, tadi yang dari minimarket kan yang kaos merah. Kemudian tadi kan di sub parkir, saya orang di sub loh Pak. Tiap hari tuh gue ganti tukang parkir. Tapi ya, saya ajak pelatihan seperti itu. Karena memang harus diajak dan harus dibuktikan. Tadi ya, foto itu satu bukti pembuktian bahwa kita mengikut sertakan. Ya, itu Pak jawaban saya. Oke, baik seperti itu ya Pak jawabannya. Lanjut lagi Pak Nawir, silakan Pak Nawir. Pak Nawir, Pak Franky bisa di-unmute dulu. Oke, kalau tidak ada Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Ya, selamat siang Pak Wira. Selamat siang juga Selamat siang Pak Pak Timothy. Arif. Ya, Pak, siang saya Pak. mau nanya Pak. Tadi perihal masalah Amerika check up Pak. Untuk dokter spesialis di sebuah rumah sakit itu perlu ada di medical check up atau tidak Pak? Karena saya belum pernah dengar tuh dokter spesialis akan melakukan medical check up segala macam. Kebanyakan ya, maaf ya Pak, karyawan rumah sakit berupa perawat, terus tim manajemen kayak gitu tuh Pak. Pertanyaan saya itu aja sih Pak. Baik, makasih Pak Timothy. Jadi kalau di peraturannya ya, dokter yang bekerja di rumah sakit itu kan mitra ya. Dia bukan karyawan tapi mitra. Nanti kembali ke regulasi dari HRD-nya nih. Kalau dia diangkat sebagai karyawan, ada kan dokter karyawan ada. Misalnya di rumah sakit pasti dokter kan. Terus kepala direktur medis pasti dokter ya. Nah itu nanti kalau dokter karyawan, baik dokter umum maupun dokter spesialis, pasti dia akan diikutsertakan Pak dalam MCU Pak. Nah, gimana kalau dokter mitra? Nah itu kembali ke dalam waktu mereka tanda tangan kerjasama dengan pihak rumah sakit. Apakah pihak HRD memasukkan ini sebagai persyaratan ya? Kalau untuk DP dokter, misal dokter spesialis yang ada itu adalah radiologi contohnya. Kenapa radiologi ada MCU berkala? Karena dia dokter yang berisiko, karena dia kan bekerja di radiasi radiologi ya, sifatnya pengion seperti itu. Itu ada tuh. Itu per tahun ya ada di contohnya. Artinya ada memang, karena memang diwajibkan oleh regulasi ya. Jadi dokter radiologi ya, spesialis radiologi wajib MCU itu, karena dia berhubungan dengan radiasi ya. Misalnya dengan perawat, karena perawat pasti adalah karyawan. Nah, kalau dokter-dokter lainnya, karena dia mereka mitra, statusnya itu kembali ke dalam regulasi yang dibuat oleh pihak manajemen rumah sakit. Apakah ada MCU berkalanya atau dimasukkan sebagai MC awalnya seperti itu. Jadi kembali dilihat Pak di dalam aturan internal rumah sakit ya. Yang pasti dokter spesialis radiologi itu ada karena berhubungan dengan perizinan. Kalau enggak, Bapeten nggak akan melakukan izinnya Pak untuk izin radiologi di rumah sakit tersebut. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Seperti itu Pak Timothy ya jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Rido. Silakan Pak Rido. Bisa di-unmute dulu Pak Rido. Atau Pak Ihvan Maulana. Pak Rido atau Pak Ihvan. Silakan di-unmute dulu Pak Rido, Pak Ihvan. Oke, silakan Pak Ihvan. Siang, Pak. Ya, sama siapa Pak Ivan? Suara saya kedengaran nggak? Jelas Kedengar, Pak. Pak. Ini Pak mau konfirmasi ya. Untuk rumah sakit ini batas area merokok itu berapa meter ya dari rumah sakit itu? Karena kan saya lihat juga beberapa tempat rumah sakit ini banyak yang berdekatan dengan pasar. Terus ada beberapa juga dengan kantin ya. Bahkan banyak di sebelah di pojok-pojok banyak juga orang-orang yang masih merokok itu Pak. Nah, jadi secara garis besarnya berapa meter sih Pak jarak antara rumah sakit itu untuk bebas merokok? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Ivan. Jadi sesuai dengan aturan Pak dan Pergub DKI, kalau karena saya rumah sakit di Jakarta, area seluruh area rumah sakit Pak. Batasnya apa? Batasnya pagar luar tuh Pak. Jadi kalau di tempat kami ada ngerokok, ada, saya katakan jujur ada. Tapi kalau ketangkep tempat saya nggak ditegur Pak, difoto aja, cekrek aja. Besok dikirim ke HRD, kirim ke direktur tuh. Besok dipanggil, besok hari ketiganya udah suruh berhenti. Gitu, tegas ya. Jadi nggak ada lagi karyawan. Jadi kalau berhenti ngerokok di luar pagar. Kalau di luar pagar kita tutup mata, terserah ya. Karena bukan di area rumah sakit ya. Nah, yang jadi masalah memang ada pengunjung atau kadang-kadang di parkiran motor seperti atau parkiran mobil yang tukang apa supir-supirnya. Saya juga masih kendala Pak. Di tempat saya per 3 jam
itu ada jam-jam tertentu kita keliling tuh. Satpam security pakai badge Satgas anti rokok keliling. Dalam 1 bulan Pak pernah dapat 2 kasus. Jadi terbiasa supir ataupun vendor ya kita edukasi, kita foto, kita buat berita acara. Dari kendala masih kita temukan adanya puntung rokok Pak. Ya, memang masih jadi kendala ya. Tantangan di tempat kami kita masih menemukan artinya orangnya ketemu tapi puntungnya ada. Ya, alhamdulillah untuk karyawan sudah nggak ada lagi ya karena kita udah sepakat, manajemen udah sepakat, direktur udah sepakat, sikat pokoknya. Orang ngerokok pokoknya udah ada aja langsung ya, langsung nggak usah kerja lagi di sini, makanya nggak ada lagi ya. Jadi batas areanya saya jawab adalah warna pagar, maka rumah sakit harus pagar Pak, ada pagarnya, jadi itu batas kita. Jadi kalau di seberang sana yang ngerokok ya udah saya sih ketawa aja, biarin bebas. Tapi kalau di dalam area ya pihak kita cukup foto tuh dan dikasih bonus ya seperti itu. Biar apa? Biar kita sadar bahwa itu kan nggak boleh ngerokok di tempat kita ya. Nah kalau pihak lain internal atau pihak luar, kita edukasi, kasih tahu vendornya, supir jangan ulangi lagi ya Pak seperti itu. Itu sih Pak yang bisa saya lakukan dan memang masih berjalan terus dan ini harus kenceng. Kalau enggak ya berulang lagi ya. Tapi memang saya akui kita belum bisa 100% bebas puntung rokok ya, masih ditemukan. Kalau bebas orang yang merokok sudah dikatakan jauh berkurang ya, paling sebulan ketemu 1, 2, nggak pernah lebih dari itu. Karena kita langsung edukasi dan itu pasti kalau ketemu orang luar, bukan karyawan sendiri seperti itu. Itu Pak jawabannya. Oke, seperti itu Pak Ivan Maulana ya jawabannya. Baik, kita lanjut lagi di kolom Q&A dari Pak Mahfudin Yusbud. Apakah rumah sakit harus melakukan audit SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2015 atau cukup dengan memenuhi standar akreditasi rumah sakit dari Kemenkes nih Pak? Baik, nah, terima kasih Pak. Tadi kan dikatakan ada di pasal 4 ya, di PP 50 itu bahwa instansi terkait artinya Kemenkes ya, bisa membuat regulasi turunannya seperti itu ya. Nah, artinya rumah sakit lebih banyak mengacu ke aturan di Permenkes ini Pak. Ya kalau di SMK 3 turunannya itu udah kita aplikasinya di dalam Permenkes untuk standar akreditasi dan instrumen akreditasi. Karena itu akan langsung karena langsung dilakukan oleh pihak rumah sakit ya. Ditambah lagi sekarang kita ada lagi sesuai dengan regulasinya dari BPJS ya, misalnya jarak segala macam, ukuran antar tempat tidur berapa meter ya, jumlah suhu berapa, kemudian sirkulasi berapa, kita ukur semua tuh. Ya itu bagian K3 juga ya. Artinya dalam implementasinya kita lebih banyak pelaksanakannya sesuai dengan karena langsung bunyinya aturannya kan kalau tadi masih kurang ini ya apa kurang detailnya. Detailnya itu ada di dalam standar akreditasi dan di dalam instrumen ya, yang terbaru itu Pak, yang di tahun 2024. Dulunya masih pakai yang 2022. Nanti kita udah berubah 2 kali ya. Terakhir itu 2002, sekarang ada lagi. Jadi ini perkembangan terbaru seperti itu. Jadi rumah sakit tuh mengacunya ke dalam standar akreditasi. Itu Pak yang kita lakukan di rumah sakit. Terima kasih. Oke, seperti itu Pak Mahfudin. Ya, kita lanjut lagi dari Ibu Lia. Untuk pelaporan SMK 3 itu dilaporkan ke siapa Pak? Dan apakah ini setiap tahun? Lalu untuk program perencanaan setiap tahun, apakah bisa sama apabila targetnya belum tercapai? Kalau sudah tercapai, apakah program tersebut tetap dijalankan atau harus diganti dengan program lain? Silakan Baik. Pak. Kalau untuk program kan kita buat biasanya di akhir tahun ya, untuk tahun berikutnya misalnya di bulan November, Desember, kita eksekusi di Januari sampai dengan Desember, kemudian seperti itu. Ya kalau ada kendala, misalnya ternyata nggak sesuai nih programnya, ataupun ada program baru yang dimasukkan di tengah tahun, silakan. Kan bisa di-adjust di pertengahan tahun ya, di bulan ke-6 seperti itu, artinya ada tambahan lagi. Silakan Bapak Ibu ya. Tentu saja ini pasti kan ada misalnya ada sesuaikan urgennya seperti itu. Kalau nggak tercapai bisa dievaluasi lagi. Kenapa nggak tercapai? Misal jumlahnya, ternyata kita minta kemarin ketinggian jumlahnya, anggaran misalnya kita kurangi lagi seperti itu. Yang pasti ada argumennya seperti itu. Dan laporannya kalau di komite K3 dan fasilitas ke direktur, ya direktur. Dan kalau memang sangat penting bisa langsung ke pemilik seperti itu ya.
Dan di sini ada kan di dalam strukturnya dia tuh melaporkan langsung ke direktur ya. Di dalam komite K3 kan selevel dengan dia ada di leher direktur ya, dengan komite-komite lain ya kan, ada komite medis, komite keperawatan, kemudian komite nakes lainnya, dan itu ada komite K3 dan fasilitas. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya Ibu Lia untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Adit. Untuk PCRA itu yang membuat dari pihak K3RS atau kontraktor nih Pak? Baik, untuk PCR yang buat K3 rumah sakit. Kenapa kalau kasih kontraktor? Kontraktor kan beda Pak, formatnya Pak. Karena konsepnya dia kan konsep kontraktor beda. Dia pakai K3 konstruksi. Nah, kita beda tuh rumah sakit. Jadi, nah maka itu kita harus punya pedoman sendiri, punya formatnya yang memang spesifik yang dibikin untuk rumah sakit Bapak, Ibu semuanya. Jadi kita buat berdasarkan informasi tanya jawab. Jadi sebelum pelaksanaan, misalnya gini, uh, saya lagi dengan ini renovasi ruang radiologi ini. Jadi sebelum pelaksanaan kita tuh ketemu dulu dengan pihak vendor, apa saja kegiatannya, timelinenya apa, terus alat yang mau dipakai apa, gitu kan, terus gambar-gambarnya apa, terus bahan-bahannya apa, kasih ke kita olah, masukkan ke dalam apa formnya PCR yang kita punya, kita isikan ya, kemudian kita sepakati bersama, misalnya timeline tanggal sekian, dia pakai bahannya apa, misalnya gini, ternyata dia itu ada pengecatan dan menggunakan lem ya untuk perekatan suatu benda seperti itu. Kan ada risiko kan, ada kebakaran, artinya apa disiapkan apa. Kemudian ternyata dia ada pemotong, motong besi, motong apa kayu, dan ada risiko kebakaran kan, arti ada apar. Nah, apar itu satu bagian yang kita minta. Dia wajib menyediakan apar. Ya. Dan kita latihkan. Ya, kita latihkan sebelum pelaksanaan. Jadi orang pegawai kita latihkan, kita buktikan, kita foto, kita absensi dokumentasi seperti itu. Nah, itu jadi bagian dari PCRA. Nanti dilaporkan ke pimpinan. Jadi vendor tanda tangan, K3 tanda tangan, direktur tanda tangan. Itu disimpan di file. Nanti begitu akreditasi akan diminta mana buktinya yang misalnya tahun lalu ini loh. Nah, ini foto-fotonya termasuk juga monitor harian ya. Mungkin cari berapa kali monitor, dilihat ada foto-fotonya, ada tanda tangannya seperti itu. Itu yang dilakukan untuk PCRA. Jadi setiap PCRA tanggung jawab dari K3 ya. Makanya saya kan Bapak di rumah sakit sudah punya pedoman lah, punya pedoman PCRA-nya ya. Tinggal dilaksanakan saja Pak. Itu Pak Arief jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Adit jawabannya. Lanjut lagi dari Ibu Tri Astiti. Untuk audit eksternal yang sudah rutin dilakukan, Ibu Tri ini mengikuti akreditasi dan juga SMK 3. Nah, untuk kedepannya apakah tetap akreditasi dan SMK 3 atau cukup akreditasi saja, Pak? Ya kalau ini kembali ke kebijakan pimpinan ya Bu gitu. Kalau memang Ibu, karena malah ada juga rumah sakit yang sampai 3 Bu eksternalnya ya. Jadi dari akreditasi rumah sakit, SMK 3, ada juga kalau dia mengacu ke apa standar luar negeri bisa pakai ISQA atau pakai ACHS yang di Australia silakan ya. Itu kan tergantung ke ya keinginan dari pemilik dan direktur ya. Biasanya begini, kalau dia bisnis rumah sakitnya misalnya banyak berhubungan dengan pasien luar negeri ya, mereka lebih percaya dengan standar akreditasi mereka. Contohnya di tempat saya misalnya lebih banyak dengan banyak apa perusahaan di Australia, kemudian apa sekolah Australia, New Zealand, dia pakai ACHS tuh, ya nggak mau. Nah itu akan lebih karena mereka pakai standar itu, silahkan. Karena mungkin market kita pasti kita di sana. Jadi kan kalau kita marketing sebutkan ini loh rumah sakit terstandar akreditasi rumah sakit Indonesia dan standar Australia itu akan lebih, wah mereka lebih yakin, ya. Tapi kalau hanya mungkin market hanya internal ya silakan saja itu pilihan ya. Silakan dirundingkan oleh pihak manajemen mana seperti itu ya. Kalau di tempat-tempat tertentu ya tergantung kemampuan yang kalau hanya untuk BPJS Indonesia cukup ya akreditasi yang dilakukan oleh Kemenkes ya yang sementara ini berjalan kan ada 7 lembaga tinggal dipilih ya. Kalau itu cukup lah itu saja pun standar kalau kita pun benar-benar itu berat sebenarnya ya dibanding yang pihak luar negeri atau pihak ketiga ya. Silakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau pilih yang misalnya dengan SMK 3 lagi dengan PP 250 itu boleh ya atau bukan standar saja atau dengan luar negeri silakan. Karena kelengkapannya banyak dan itu artinya kita makin makin sempurna ya, makin bagus dan makin lengkap lagi. Karena terkadang bahan-bahannya pertanyaan sama sih. Cuma beda pakai bahasa Inggris, mungkin ini formatnya bahasa Indonesia. Isi materi sebenarnya sama seperti itu Bu, yang pernah saya alami dan saya kerjakan. Jadi
Saya pernah juga di akreditasi yang di luar ya, pakai ACS pernah, ya pakai di Indonesia juga yang di Kemenkes juga ya pernah seperti itu. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Ibu Tri Astuti. Lanjut lagi dari Pak Supriyanto. Pak, sebenarnya jadi PJK3 di rumah sakit itu harusnya dibayar atau tidak? Karena Pak Supriyanto ini memiliki eh, Pak Supriyanto ini SK, SK-nya hanya sanitasi lingkungan, tapi mengerjakan HVA, identifikasi risiko, PCRA, FSRA, laporan evaluasi K3, proker K3, dan mengatur simulasi selama 1 tahun. Nah, itu sebenarnya dibayar atau tidak, Pak? Silakan, Pak Yuda. Sebenarnya gini, pertama nanti kan kembali ke aturan tuh. Nanti ada kok di standar 2 di MFK. Jadi ada petugas namanya PJ MFK yang ditunjuk oleh direktur. Nah, kalau tadi dikatakan hanya PJ sanitasi, itu nggak sesuai. Harusnya dirubah. Kalau saya tadi pekerjaan Ibu sebutkan itu ada pekerjaan K3. Harusnya Ibu jadi PJ MFK. Karena sebagai besarnya itu banyak di sana seperti itu. Jadi cakupan lebih luas daripada yang Kesling seperti itu ya. Jadi ya tolong SK disesuaikan ya. Kalau masalah gaji ya itu kembali ya. Sebenarnya, kalau di tempat saya itu udah melekat lah, ya kan? Begitu kita masuk sebagai K3 ya otomatis kita sebagai PJMFK gitu ya. Jadi sebagai komite udah melekat. Jadi ya mungkin ada juga rumah sakit yang mampu ya artinya kalau dapat SK1 misalnya ada PJMFK dapat SK lagi tambahan gitu kan. Dapat SK mungkin dapat ya. Mungkin tambahan uangnya ya kembali ya ke masing-masing rumah sakit. Ada juga ya per SK ada nominal silahkan saja. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya sama aja sih. Jadi PJMFK ataupun Komite K3 dan fasilitas ya itu pekerjaan itu kok ya itu aja. Hanya beda sebutan, beda nama, tapi sebenarnya yang kita kerjakan itulah keseharian kita ya. Artinya ya ini kembali ke pihak manajemen ya. Tapi kalau dikatakan ibu hanya PJ sanitasi lingkungan itu kurang tepat. Kalau disebut harusnya ibu dirubah status jadi PJ MFK. Karena sebagian besar adalah berhubungan dengan K3 ya. Tapi kembali ibu ini punya kompetensi nggak sebagai K3 ya. Kalau yang Kesling kan, nah K3 harus dikejar K3 rumah sakitnya ya. Mungkin ya tadi yang sertifikasi dari Kemenaker atau BNSP ataupun kalau belum sempat ya pelatihan-pelatihan seperti ini yang diadakan di Milia seperti ini. Jadi bisa minimal bisa update lah ya. Tinggal cari sertifikasi resminya. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, nah ini Pak Supriyanto di bawahnya juga eh, memberikan tanggapan lagi. Beliau juga honornya ternyata hanya pekerjaan utama di sanitasi saja katanya Pak gitu. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Jayadi, Jayadi Said. Terkait simulasi fire drill nih Pak di rumah sakit. Apakah di rumah sakit sendiri ada programnya atau tidak? Dan bagaimana dampaknya ketika pasien atau umum ya, orang-orang umum yang di sana yang tidak mengetahui pelaksanaan fire drill ini, Pak? Silahkan Pak Wahida. Baik, kita pelatihan itu kan resmi ya. Kalau saya sebelum pelatihan kan ada rapat sebelumnya, kemudian buat internal memo. Jadi bukan dadakan misalnya diam-diaman nggak seperti itu ya. Karena kita kan beda ya. Kita kan rumah sakit bukan gedung yang mungkin eh, tanpa pemberitahuan ya. Tapi kalau kita pasti ada pemberitahuan. Dan kita cari waktu saat di mana nggak mengganggu pasien. Ataupun ada kan kalau kebetulan saya kan 9 lantai, jadi ada lantai mungkin yang nggak kita libatkan. Misalnya hari ini lantai berapa, lantai berapa. Sehingga pelayanan nggak boleh terganggu ya. Dan kita edukasi ke pasien. Nanti jam sekian sampai sekian ada fire drill ya seperti itu. Jadi mereka tahu, oh fire. Jadi kalau dengar alarm pun nggak panik seperti itu. Dan karena latihannya bertahap, artinya semuanya bisa dapat. Misalnya, kalau saya bisa latihan yang sama, tapi bisa 2 atau 3 kali diulang. Biar yang shift malam dapat, bisa shift sore dapat. Karena kalau pagi kan pasti dapat tuh. Nah, digilir ya. Karena kan nggak mungkin kalau 700 karyawan dalam satu kali pertemuan nggak mungkin. Ya, satu kali pertemuan paling bisa ikut tuh paling hebat itu sekitar 100 orang. Ada kalau 3 kali pun kita hanya dapat 300 ya. Itu kalau maksimal ya, tapi belum. Nah, maka diulang lagi berapa bulan kemudian lagi seperti itu. Jadi kalau saya tetap informasikan ke pengunjung, ke
pasien, jadi lagi ada latihan seperti itu. Dan kalau untuk misalnya ada vendor kita ajak, misalnya tadi kan contohnya kan vendor kita ajak nih, yuk Pak coba madapin APAR nih, madapin API dan APAR. Ini Pak pakai fire blanket seperti itu. Artinya mereka pun tertarik ya. Jadi kita buat secara nyaman, asik ya dan menarik juga seperti itu. Dan nggak perlu tertutup, jangan dadak-dadakan juga nanti berbahaya seperti itu. Dan ada jamnya, hanya jam sekian sampai jam sekian latihan, lebih itu ya nggak ada lagi, selesai. Itu Pak Arif yang saya lakukan. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Jayadi Said. Lanjut lagi. Nah, ini dari Pak Adit lagi nih Pak. Apa bedanya PCRA dengan IBPR Pak? Kalau PCA itu khusus untuk bangunan konstruksi Pak Adit. Jadi gini contohnya. Ini ada kamar rawat inap, kemudian mau dibongkar nih ya, mau dibikin kelas yang tadi kelas 1 jadi kelas 2, jadi dirubah ya kan tadi misalnya dindingnya tembok bukan pakai dikasih wallpaper lah, kasih hiasan apa dibongkar. Kemudian AC diganti, langgan diganti semua itu kan pembongkaran dan renovasi. Nah, itu pakai PCRA namanya. Jadi pre-construction risk assessment. Jadi membuat perkiraan dampak konstruksi. Jadi khusus untuk konstruksi ya. Dan ini memang spesifik di rumah sakit, Pak. Gitu. Jadi kalau memang rumah sakit, Bapak pakai PCRA. Kalau pakai IBPR pasti surveyor akan bingung, ini apaan nih gitu loh. Pasti akan ditolak dan pasti akan dapat nilai 0. Jadi ya sesuaikan lah ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Ya kalau di rumah sakit ya pakai PCRA gitu loh, bahkan jangan pakai yang lain. Mungkin sebagian isi sama mungkin, tapi kan bahasanya disesuaikan dengan lingkungan rumah sakit itu sih Pak ya. Tapi PCRA nggak bisa juga dipakai di konstruksi, misalnya bangunan jalan tol yang nggak cocok, yang nggak sesuai seperti itu. Jadi kayak PCRA, FSRA, HVA, Hospital Safety Index itu adanya di rumah sakit, dipakai di rumah sakit seperti itu. Meskipun bagian-bagian ada sebagian yang mirip dan sebagian sama, itu Pak Arif. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Adit untuk jawabannya. Lanjut lagi, ini seputar APAR nih Pak. Oh ini dulu deh, mungkin boleh dijelaskan kembali Pak. Dari Pak Tribagus, apakah seorang nakes di rumah sakit bisa menjadi seorang K3RS? Dan persyaratan khususnya apa saja? Ini bagus banget nih nakes, ya kan tenaga kesehatan itu terpenuhi itu syaratnya, kan harus nakes. Kemudian kalau jadi ahli kan pendidikannya minimal kan diploma. Ya pasti teman-teman kalau nakes kan D3 kan. Nah, itu sebagai ahli itu bisa ya. Karena menjadi ahli K3 rumah sakit atau ahli K3 itu minimal pendidikan kan diploma. Tadi dikatakannya. Dulu BNSI masih bisa SMA ya Pak Arif ya. Sekarang nggak bisa ya. Udah ada regulasi baru tuh. Ya, artinya makin ketat nih ke atasnya nih. Jadi memang syarat tadi dikatakan ya minimal kan nakes ya. Kemudian Bapak Ibu pelatihan K3 rumah sakit ya. Mungkin kalau punya biaya bisa langsung sertifikasi, ya tinggal pilih mau BNSP atau Kemenaker. Kalau mungkin biaya belum ada ya pelatihan seperti ini dulu, jadi minimal bisa ngebayangin seperti ini, seperti nanti pelatihan lagi seperti itu. Sehingga begitu Bapak Ibu jadi PJ K3, jadi MFK, Bapak bisa mengerjakan. Ya, sebenarnya sama sih, ya, tinggal ya detail teknisnya lah, ya. Karena memang harus di exercise ya pelatihannya, sehingga Bapak Ibu bisa membuat tuh. Jadi nanti kalau di pelatihan di Milea kalau yang PCR itu saya detailin tuh cara membuatnya. Jadi praktek langsung itu. FS juga praktek langsung. Jadi bukannya denger doang tapi mencoba membuat. Saya kasih contoh kasusnya buat seperti itu. Karena itulah akan dikerjakan. Dan peluang kerja besar kok ya untuk rumah sakit minimal tuh 1 atau 2 rumah sakit pasti ya ada K3. Dan tuh kerjaannya tuh 24 jam artinya kalau rumah sakit besar tuh nggak cukup 1 orang ya. RCM aja tuh ada unit khusus itu bisa lebih dari 14 orang ya K3-nya itu. Bisa dia K3 dan L, K3 dan lingkungan. Jadi itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Tri untuk jawabannya. Satu pertanyaan lagi, ini menjawab pertanyaan dari Pak Dean dan juga Pak Rashid terkait dengan standar APAR dan berapa minimal APAR yang ada di rumah sakit nih Pak. Silakan Pak Yuda. Pertama standarnya Bapak nggak bisa dikira-kira, harus dihitung ya. Itu namanya tadi saya katakan pakai FSR, Fire Safety Risk Assessment. Jadi tiap unit dianalisa. Misalnya contoh lab. Lab itu perlu APAR nggak? Dilihat luasannya, bahayanya apa? Lab itu bahaya laboratorium PK ya, patologi klinis. Risikonya ada kebakaran listrik kan, arti sumber bahayanya api.
Artinya apar yang dibutuhkan tadi yang saya katakan nih, ya apar ini ya, apar apa CO2 karena bahannya listrik, ya artinya satu. Kemudian apalagi misalnya di bagian dapur ya, masak bahayanya apa kebakaran kan ada kompor deh kan, sama kebocoran gas. Artinya perlu dipasang mungkin detektor gas ya. Nah, disiapkan. Kemudian aparnya tadi saya katakan nih. Aparnya kalau aparnya ini yang disiapkan ya untuk kitchen. Jadi sesuaikan bukan apa yang powder, artinya beda lagi. Nah, itu ya taunya dari mana? Dari fire safety assessment kalau Bapak Ibu pelatihan tuh dapat. Nah, regulasi Bapak Ibu bisa ngecek di Permenkes 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan gedung. Nah, kalau di Permenkes itu jarak apar ya itu 25 meter. Tapi kalau dari lihat di Permenaker itu jaraknya 15 meter. Nah, saya pakai mana? Saya karena sudah dulu mengacunya ke Permenaker, saya pakai yang Permenaker. Jadi per 15 meter itu ada. Atau lebih dari itu sesuai dengan risikonya. Misalnya di ruang genset, di situ ada genset, ada solar juga. Aparnya nggak cukup satu. Artinya yang besar, ya mungkin genset yang foamnya itu yang 6 kilo, CO-nya juga yang 6 kilo, lebih besar seperti nanti mampu diangkat. Jadi itu semua bisa muncul kalau Bapak buat analisanya, Pak. Yang tadi saya bilang pakai FSR. Jadi itu standarnya, acuannya referensi di Permenkes tentang persyaratan teknis bangunan gedung. Itu yang terbaru, lihat di situ ya, Pak. Itu Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kita pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya kembali, nanti kita akan agendakan kembali ya bersama Pak Wahyuda. Tentunya masih seputar K3 rumah sakit ya. Nah, nanti kita jadwalkan kembali. Sebelum kita closing, Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Pada Pak Wahyuda, dipersilakan. Baik, terima kasih. K3 rumah sakit ada satu keniscayaan dan keselamatan pasien, pengunjung, dan SD rumah sakit adalah yang sangat utama di rumah sakit. Dan rumah sakit adalah kegiatan yang sangat spesifik. Terima kasih, Farid. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyuda dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di webinar hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya mengisi absensi ya yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Silahkan bisa diisi kembali bagi Bapak Ibu semuanya yang belum berhasil mengisi ataupun yang terkendala jaringan. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah berhasil mengisi absensi sebelum webinar ini berakhir. Karena kalau sudah berakhir, maka absensinya akan otomatis tidak bisa diisi lagi ya karena otomatis tertutup. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Wahyuda dan para peserta hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu hadir kembali di Sabtu depan karena Sabtu depan kita akan bahas materi yang menarik juga, tentunya berbeda-beda ya setiap Sabtunya. Dan Bapak Ibu nanti kita akan hadir kembali di setiap Sabtu. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah bergabung ke dalam Telegram ya untuk mendapatkan link cepat registrasi webinar setiap hari Sabtu ya. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Wahyuda, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan Sama-sama. bisa bermanfaat untuk para peserta dan juga berkah untuk Pak Wahyuda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda dan juga teman-teman. Ya.